Aku pertaruhkan semuanya. Ikannya sudah makan umpan. Menyerahlah, bocah. 4, 5, 6. Seri, pakai apa kau mau mengalahkanku? Masa sih? Up. 4, 5, 6. Strike flush. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Kau pasti curang. Aku curang. Lalu apa yang kau sembunyikan di dalam lengan bajumu itu? Aku tahu paman yang menyuruhmu datang ke sini. Tolong sampaikan padanya, kalau berani ganggu aku lagi, akibatnya tidak akan sanggup dia tanggung. Ada apa ini? Bukannya tadi aku membeku di tengah hamparan salju. Dongqing, sekarang ayahmu sudah tidak ada. Aku adalah orang tua satu-satunya yang tersisa di keluarga ini. Bagaimana kalau kita gabungkan saja keluarga kita? Kita kelola harta warisan ini bersama-sama, jadi kita bisa saling menjaga. Di kehidupan sebelumnya, tepat di hari pemakaman ayah, keluarga paman dengan mulut manisnya menipuku dan merampas rumah serta tambak ikanku. Sejak saat itu mereka mendadak kaya raya, bahkan jadi orang kaya baru di kampung. Aku yang kecanduan judi, hanya berani melampiaskan amarah pada istriku. Sampai akhirnya istriku yang putus asa, nekat melompat ke sungai bersama anak perempuan kami. Baru saat itulah aku benar-benar sadar. Paman, aku mohon, tolong selamatkan istri dan anakku. Aku akan mengabdi padamu seumur hidupku. Kumohon, bukakan pintunya. Pergi sana, cepat pergi. Pagi-pagi sudah bawa sial saja. Mengabdi seumur hidup, orang seperti kamu, buat jadi pesuruhku saja tidak pantas. Hahaha. Yashin, Kuan Suan, maafkan aku. Kalau ada kehidupan selanjutnya, aku pasti tidak akan membiarkan kalian merasakan sakit sedikit pun. Kenapa aku tidak mati? Bahkan terlahir kembali tepat di hari pemakaman ayah. Dongqing, tenang saja. Rumah dan tambak ikan yang ditinggalkan ayahmu ini, serta uang sumbangan duka yang diterima hari ini, kami semua akan menjaganya dengan baik untukmu. Mulai sekarang, kamu adalah anak kandungku sendiri. Benar sekali, Kak Dongqing. Mulai sekarang kamu adalah kakak kandungku. Tidak usah ragu lagi. Cepat tanda tangani. Kalau kamu tanda tangani perjanjian ini, seluruh harta keluarga Cheng bakal jadi milik kita. Tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kalian sekeluarga ini benar-benar pinter ya cari untung. Dongqing, apa maksud ucapanmu itu? Kami begini karena melihatmu masih kecil. Kamu nggak bakal sanggup mempertahankan rumah ini. Kami semua melakukan ini demi kebaikanmu. Demi kebaikanku. Selama bertahun-tahun ini, kalian keluarga cabang utama selalu menindas keluarga kami. Memperlakukan kami layaknya sapi perahan, bekerja di ladang, memasak di dapur. Bukankah semua itu kami yang kerjakan? Inikah yang kalian sebut demi kebaikanku? Kami sudah jungkir balik melayani kalian. Sekarang, ayahku baru saja dimakamkan, dan kalian langsung ingin merampas rumah yang ayah tinggalkan untukku, serta tambak ikan itu. Jangan harap. Heng Dongqing, kamu sudah gila. Ya, berani-beraninya kamu sok berkuasa di rumahku. Akan kuberi pelajaran kamu. Anakku. Dasar bocah tengik, berani-beraninya kamu memukul anakku. Kamu sudah bosan hidup, ya? Ibu, sayang. Dikasih hati malah minta jantung. Kalian pikir aku masih yang dulu, yang cuma bisa diam saja pas dipukuli. Kamu benar-benar sudah lancang berani memukul orang yang lebih tua. Kenapa? Kamu mau coba juga? Uang duka ini, rumah ini, dan juga tambak ikannya, semuanya adalah warisan ayah untukku. Aku bawa semuanya sekarang. Soal utang-utang kalian yang dulu, aku akan menagihnya satu persatu, sampai benar-benar lunas. Gila, benar-benar sudah gila. Dongqing, bisa tidak, kamu berhenti berjudi. Beras di rumah saja sudah tidak ada buat dimasak. Anggap saja ini demi aku dan anak kita. Yashin, aku memang brengsek selama ini. Aku sudah termakan hasutan keluarga paman. Mulai sekarang, ayo kita hidup dengan benar. Dulu dia kecanduan judi setiap hari. Omonganku pun tak pernah dia dengar. Kenapa hari ini dia tiba-tiba berubah sifat? Ini uang duka yang tersisa dari pemakaman ayah kita. Kamu pegang ini. Aku mau pergi sebentar. Kamu tenang saja. Aku pasti akan membuat kalian makan nasi putih. Tunggu aku pulang ya. Aku sudah bilang, mana mungkin dia tiba-tiba berubah sifat. Pasti dia mau pergi berjudi lagi.
Kalau terus berjudi seperti ini, keluarga ini bisa hancur. Aku benar-benar sudah tidak sanggup lagi menjalani hidup seperti ini. Di kehidupan sebelumnya, setelah keluarga paman mengambil alih tambak, mereka mendadak kaya raya. Tambak itu sudah ditutup rapat. Jangan-jangan, ada yang aneh dengan tambak ini. Asterisk pip asterisk. Selamat, tuan rumah telah membangkitkan sistem peningkatan tambak. Makhluk yang terbuka adalah belut sawah, belut, dan sedikit kura-kura. Sistem memberikan hadiah pemula, 70 yuan, 20 yuan, 50 yuan. Mata tembus pandang, bisa melihat posisi makhluk di bawah air. Ini sistem. Wah, gila. Bahkan belut yang bersembunyi di dalam lumpur saja bisa kulihat dengan sangat jelas. Shade ini luar biasa sekali. Progres tugas saat ini 40%. Belut sawah harganya murah. Tidak usah dijual. Simpan saja buat kita makan sendiri. 2 ekor belut akan kuberikan untuk yakin. Biar dia bisa memulihkan tubuhnya. Sisanya kita bawa ke kota buat ditukar uang. Bob, di sini terima belut sawah. Enggak. Saya cuma terima barang kualitas tinggi di sini. Belut kamu ini kulitnya mengilap semua. Ini benar-benar barang liar kualitas jempolan. Sudah bertahun-tahun saya bisnis hasil perairan. Belum pernah saya lihat yang sebagus ini. Baru 1 ekor belut ini saja. Beratnya saja sudah ada 1/4 kilogram lebih. Dik, belutmu ini harganya berapa per kilonya? Pak Wang, saya niat jual. Kok, harga terserah bapak saja yang pantaskan. Begini saja. Dik, saya tawar 10 dolar per kilo. Kasih saya 15 kilo. 10 dolar sekilo. Wah. Sekeranjang ini saja minimal ada 30 kilo, berarti totalnya pas 300 dolar. Banyak orang. Sebulan saja belum tentu bisa dapat uang sebanyak ini. Barang sebagus ini jarang ada. Sisanya saya ambil semua. Saya bayar pakai kupon daging ya, itu kura-kura. Kasih saya 2 ekor, saya tukar pakai kupon beras. Berikan saya beberapa ekor kura-kura itu. Jangan buru-buru ya. Semuanya, satu-satu saja, 29. 30 kilo kupon beras, 6 kilo kupon daging, dan 180 dolar uang tunai. Akhirnya, sekarang bisa makan lebih enak sedikit. Dongxing, sudah beberapa hari nggak kelihatan. Dari mana kamu dapat rezeki nomplok? Mau coba peruntungan lagi nggak? Teman-teman yang lain semua nanyain kamu. Loh, di kehidupan sebelumnya, aku itu. Di kehidupan sebelumnya, aku tuh diseret sama si Xiaohu ke sarang penyamun itu. Kalah sampai ludes tak tersisa. Sampai akhirnya aku baru sadar kalau itu ulah paman yang bersekongkol. Dia menjebakku. Memang mau bikin aku tidak bisa bangkit selamanya. Tapi sekarang, aku punya mata tembus pandang. Jadi, mari kita main-main sebentar. Oke, boleh juga. Kebetulan sudah lama banget, aku tidak main. Tangan sudah gatal rasanya. Lewat malam ini. Uang di kantongmu itu semuanya harus berganti nama jadi milik Zhao. Boleh juga, Dongqing, hari ini hoki banget ya. Ayo lagi. Mata tembus pandang. Dulu di kehidupan sebelumnya, aku selalu mengira kalau aku cuma kecanduan judi saja, dan nasibku memang lagi sial. Tidak disangka ternyata dari awal sampai akhir, kalian memang sudah menyiapkan 3 jebakan ini untukku. Di kehidupan yang sekarang, aku tidak akan membiarkan kalian menang. Dongqing, giliranmu, ambil kartu. Taruhan terakhir, kita main yang besar sekalian. Bagaimana kalau sekali main langsung tentukan menang kalahnya? Aku pertaruhkan semuanya. Ikannya sudah makan umpan. Menyerahlah, bocah. 4, 5, 6. Seri, pakai apa kau mau mengalahkanku? Masa sih? Up. 4, 5, 6. Strike flush. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Kau pasti curang. Aku curang. Lalu apa yang kau sembunyikan di dalam lengan bajumu itu? Aku tahu paman yang menyuruhmu datang ke sini. Tolong sampaikan padanya, kalau berani ganggu aku lagi, akibatnya tidak akan sanggup dia tanggung. Sudah lapar ya, Suan-Suan. Ayo, cepat dimakan. Anak pintar, Suan-Suan. Nanti kalau sudah ada waktu, ibu mau cari kerjaan lagi. Biar kita bisa beli tepung terigu putih buat bikin bakpao buat kamu. Coba lihat, ibu beli apa? Kamu pergi judi lagi, kan? Sudah berapa kali aku bilang sama kamu, tapi kamu benar-benar tidak pernah mau dengar. Apa harus sampai rumah tangga kita ini benar-benar hancur berantakan, baru kamu puas?
Uang ini bukan hasil judi, ini uang hasil aku jualan ikan. Sumpah, ini uang halal. Kamu boleh tanya sendiri ke orang-orang di pasar sekarang juga. Dulu, dia tidak pernah selembut ini. Saat menjelaskan sesuatu padaku, mungkinkah? Oh iya, ini sisa uang dan recehannya. Simpan baik-baik ya. Mulai sekarang, kamu yang pegang kendali keuangan rumah tangga. Aku janji, aku tidak akan berjudi lagi. Kita jalani hidup dengan tenang saja ya. Uang. Dia benar-benar kasih semua uangnya sama aku. Apa dia sudah benar-benar berubah? Uang sebanyak ini. Soal ini, cukup kita saja yang tahu. Jangan sampai ada orang luar yang dengar. Takutnya nanti ada yang mengincar. Daging dan beras ini, bawa ke dapur. Masak yang enak. Hari ini kita makan enak ya. Kuan-kuan pasti mau makan juga, kan? Semua ini gara-gara kamu yang dulu ngotot mau pisah rumah. Nah, sekarang lihat, rumah sudah diambil. Belum lagi, sekarang tidak ada lagi yang bantu kerjakan urusan rumah. Bau daging. Benar-benar bau daging. Tapi, di zaman susah seperti sekarang ini, bukan hari raya dan bukan hari besar, siapa juga di desa kita yang mampu beli daging? Tapi rasanya kok bau ini datang dari arah dapur rumah kita. Ya, pasti dia pelakunya. Uang duka yang kita kasih waktu itu, pasti dia pakai buat beli daging. Itu kan uang kita. Jadi, daging itu seharusnya ada bagian kita juga. Baguslah. Kamu sama anak perempuanmu yang kecil itu, apa pantas makan daging? Masak daging itu, terus antarkan ke kamarku. Dengar nggak, sisa kuah dagingnya. Baru buat kalian saja, itu pun aku rasa sudah mubazir. Dongqing, suamimu yang gak berguna itu, sekalipun kamu panggil dia keluar, dia tetap saja lembek seperti biasanya. Begitu lihat kita, pasti dia langsung menyerahkan daging di tangannya, tanpa berani berkutik sedikit pun. Jaga mulutmu itu. Aku beli daging pakai uang hasil keringatku sendiri, untuk menghidupi keluarga, dan orang luar seperti kamu, gak punya hak buat ikut campur. Dia sedang membelaku. Jangan lupa, dapur ini kan milik bersama kedua keluarga kita. Karena kamu pakai dapur keluargaku, daging ini seharusnya ada bagian kita. Oh ya? Kalau kamu nggak merasa jijik, ya silakan saja ambil dan makan. Awas ya, tunggu saja. Kalau aku nggak di rumah, mereka pasti bakal menindas yakin. Sepertinya kita harus segera pindah dari sini. 99. 100. Akhirnya misi selesai juga. Ternyata di kolam ikan tingkat dasar ini, ada belut yang semahal ini. Kalau kolam ikannya nanti naik level, bukannya bisa dapat lebih banyak barang bagus lagi. Misi pertama sudah selesai. Kolam ikan ditingkatkan menjadi kolam ikan tingkat 2. Membuka kunci mata air spiritual. Ya ampun. Air mata air ini jernih sekali. Dan lihat ikan-ikan ini. Lincah sekali. Benar-benar menyenangkan untuk dilihat. Analisis kualitas air. Jenis badan air. Air mata air spiritual. Cocok untuk tempat hidup segala jenis ikan. Analisis biologis. Di area dangkal pinggir perairan ada belut dan sidar. Di pasir lumpur tepian ada kura-kura tempurung lunak. Di perairan atas ada ikan perak. Di perairan tengah ada ikan grass carp, nila, dan lainnya. Di perairan dasar ada ikan gabus, ikan hitam, dan ikan mas. Selamat, tuan rumah berhasil membuka kunci kolam ikan level 2. Hadiah telah diberikan secara acak. Apa itu tadi? Selamat, tuan rumah mendapatkan mutiara kualitas terbaik. Misi baru tersedia, jual 1000 ekor ikan air tawar. Setelah misi selesai, kolam ikan bisa ditingkatkan ke level 3, membuka kunci hasil perikanan jenis langka, dan hadiah acak. Wah gila. Mutiara sebesar ini. Jadi ini hadiah tambahan dari sistem. Nanti pas pergi ke kota untuk jual ikan, sekalian deh jual mutiara ini. Jadi nggak pusing lagi mikirin uang buat bangun rumah baru. Dongqing. Sobat, akhirnya kamu datang juga. Hari ini bawa barang bagus apalagi. Hari ini aku bawa barang baru. Ikan grass carp, ikan gabus, ikan hitam, ikan mas. Semuanya ada. Ikan ini pasti beratnya belasan kilo, ya? Dongqing, sobat, kamu punya barang bagus begini kenapa nggak dari tadi dikeluarin? Pelit banget sih kamu. Buruan kasih aku 2 keranjang. Tamu penting akan datang malam ini. Harus segera ketemu ikannya. Hasil laut yang kualitasnya jempolan. Baru bisa. Coba kita jalan ke sana lihat-lihat.
Tunggu dulu. Saya bayar 2 kali lipat. Saya mau borong semua ikan ini. Oh, ternyata Pak Bos He dari Hotel Dongfeng ya. Langsung main borong saja. Royal sekali. Pak Bos He memang mantap. Ikan yang tadi sudah dipesan sama bos-bos yang lain, itu harus diberikan ke mereka. Sisanya akan saya bungkus dan jual semuanya ke Anda. Bagaimana menurut Anda? Kalau lain kali ada barang bagus seperti ini lagi, telepon saya saja. Berapapun jumlahnya, saya ambil semua. Progres tugas saat ini, 257/1000. Saya masih punya satu barang lagi. Mohon bos-bos sekalian coba dilihat dan dinilai. Ini mutiara. Ukurannya besar sekali. Kilauannya lembut dan jernih. Terlihat sangat memukau. Ini benar-benar barang langka yang jarang terlihat. Saya tawar 1.000 rupiah. Mutiara ini saya yang ambil. Pergi sana. Cuma 1.000 sudah mau beli mutiara sebagus ini. Saya tawar 2.000. Mutiara ini saya beli 10.000 rupiah. Ya ampun. Mutiara ini ternyata harganya sampai 10.000. Mutiara sebesar ini. Sepertinya butuh waktu 100 tahun untuk tumbuh ya. Sejujurnya saja, nenek saya 2 hari lagi mau ulang tahun yang ke-80. Saya lagi pusing cari kado buat beliau. Mutiara ini kualitasnya bagus sekali. Pasti nenek bakal senang sekali. Anda tenang saja. Harga yang saya tawarkan ini pasti yang paling tinggi. Benar juga, mutiara ini kalau dibawa ke tempat lelang pun, harganya juga kira-kira segitu. Nona He, Deal. Pak, cepat ke sini. 2 hari ini, si tetangga sebelah itu, belum subuh saja sudah pergi. Pas pulang, selalu bawa keranjang punggung. Isinya selalu penuh sekali. Sejak pisah rumah, anak itu benar-benar seperti orang yang berbeda. Baru kemarin di tempat judi, dia membongkar jebakan yang aku dan Kihu buat. Pasti ada rahasia kotor di baliknya. Dia pasti mencuri. Kalau tidak, dasar bocah ingusan itu, mana mungkin punya uang sebanyak itu. Besok pas dia pergi, aku akan periksa rumahnya. Mau lihat barang apa saja yang dia curi. Baru saja pergi, kok sudah balik lagi? Kamu mau apa? Tepung terigu, beras putih, dan daging babi. Bagus. Bagus sekali. Kalian ternyata mencuri sebanyak ini. Pantesan saja kalian bisa makan daging babi. Ternyata semuanya hasil curian. Sekarang juga aku laporkan kalian ke pihak komune. Ini bukan barang curian. Bukan mencuri. Kalau bukan, coba jelaskan. Dari mana kalian dapat barang-barang ini? Dongsing bilang, hal ini tidak boleh diketahui orang lain. Aku tidak bisa bilang. Yashin, suamimu mencuri barang sebanyak ini, pasti bakal mendekam di penjara. Mending kamu ikut aku saja. Xiaolan, kamu nggak apa-apa. Dongqing, kamu akhirnya pulang juga. Berani-beraninya kamu mengincar istriku. Ya, hari ini aku habisi kamu. Heng Dongqing, kamu keterlaluan. Lepaskan anakku. Kalian ini sudah berkali-kali pula menguji kesabaranku. Akan kubuat kalian menyesali perbuatan kalian. Pergi dari sini. Apa-apaan ini? Apa yang sedang kalian lakukan? Bongkar semuanya. Siapa yang memberi kalian izin untuk membongkarnya? Heng Dongqing, kau sudah gila ya? Apa yang mau kau lakukan? 2 kamar di sisi timur rumah tua ini adalah bagian yang diberikan kepada ayahku saat pembagian harta keluarga dulu. Semuanya tertulis jelas di surat kepemilikan rumah. Dulu aku terlalu pengecut, sehingga membiarkan kalian menikmati keuntungan selama bertahun-tahun. Sekarang, 1 kamar pun, sejengkal tanah pun tidak akan kubiarkan kalian ambil lagi. Bongkar habis 2 kamar yang jadi hakku itu. Heng Dongqing, kau anak durhaka. Ini adalah warisan leluhur keluarga Cheng kita. Paman, waktu kalian mengusir keluarga kami, dulu, kalian bahkan tidak menganggapku sebagai keluarga Cheng. Oh ya, tukang, aku baru ingat kalau dapur ini milik bersama. Tolong bongkar bagian punyaku ya, sisakan bagian yang separuhnya untuk paman. Ya Tuhan.
Anak durhaka ini benar-benar ingin membuat kita mati menderita. Heng Dongqing. Aku akan telepon kakakku sekarang juga. Tunggu saja pembalasanku. Dongqing, kalau rumahnya dibongkar, kita mau tinggal di mana? Tenang saja. Rumah baru sudah aku siapkan. Ini kapan dibangunnya? Aku sama sekali tidak dengar kabar apapun. Kamu suka? Ayah, apakah ini rumah baru kita? Cantik banget tempatnya. Yakin Xuan? Mulai sekarang, ini rumah baru kita. Ayo, cepat masuk dan lihat-lihat. Hore, akhirnya kita punya rumah baru. Haha. Dongqing, kamu pasti capek sekali. Malam ini, tidur di kamar ya. Selamat datang bos-bos sekalian. Jauh-jauh sudah datang kemari. Maaf ya, tidak sempat menyambut dengan layak. Kami sudah siapkan hidangan spesial khas Dongfeng. Jamuan serba ikan untuk menyambut kalian semua. Pak Manajer He terlalu sungkan. Saya sudah makan banyak jenis ikan. Dari Danau Dong, atau dari Danau Tai. Sekarang, coba kita lihat apakah Dongfeng bisa kasih saya kejutan. Silakan dicoba, bos-bos sekalian. Bagaimana rasanya? Pak Ren, kenapa ekspresimu begitu? Ini ikannya enak banget. Apa cuma perasaan saya saja? Kok rasanya setelah makan ikan ini, rasa capek di badan langsung hilang semua. Segarnya bukan karena kebanyakan bumbu, tapi segar alami, manis, dan bersih. Dagingnya lembut dan padat, lumer banget di mulut. Sama sekali tidak ada bau lumpur. Pak Bos He benar-benar perhatian. Demi ikan ini saja, mulai sekarang kalau kita ada acara atau jamuan, kita jadikan tempatmu sebagai langganan. Ini bukan sekadar ikan lagi, ini sih sudah kayak harta karun. Kok Pak Cheng tidak angkat telepon ya? Gawat, aku harus segera menemuinya. Jangan sampai keduluan orang lain. Tidur tadi nyenyak sekali. Segar rasanya. Tidak disangka, ternyata istriku bisa seberani ini. Dulu hidup macam apa sih yang aku jalani ini? Pak Cheng, akhirnya ketemu juga sama Bapak. Pak Hei, kok Bapak bisa tahu saya ada di sini? Pak Cheng, langsung saja ya. Saya nggak mau basa-basi. Ikan dari tempat Bapak kualitasnya bagus banget. Bagaimana kalau kita bikin kontrak kerja sama jangka panjang? Harganya saya kasih harga pasar tertinggi. Ditambah 10%. Pembayaran juga tepat waktu. Dijamin nggak akan nunggak. Tapi, Bapak harus jamin kualitas ikannya. Harus sama persis kayak yang kemarin. Kalau Bapak supply terus ke saya, jadinya begini. Bapak gak perlu capek-capek lagi jualan di pasar tiap hari. Pak Hei, saya jamin, ikan yang dikirim selalu segar. Baru tangkap langsung antar. Kalau ada ikan yang kualitasnya buruk, saya kasih gratis. Bapak gak usah bayar, saya ganti semuanya. Haha, mantap. Itu dia jawaban yang saya tunggu. Kontraknya sudah saya bawa. Ayo kita tanda tangani sekarang. Dongqing, siapa dia? Kenapa? Cemburu ya? Itu Pak He dari Hotel Dongfeng. Dia datang buat ajak kita kerjasama. Benaran jadi kontraknya. Hotel besar itu bakal ambil ikan kita setiap hari. Hitam di atas putih, sudah ada stempelnya. Gak mungkin bohong. Mulai sekarang, kita gak perlu pusing lagi mikirin dagangan. Hari ini senang banget rasanya. Ayo, kita jalan-jalan ke kota. Dongqing, aku dengar makan sekali di sini saja. Harganya sampai ratusan ribu. Padahal kan ikannya dari kita sendiri yang suplai. Buang-buang uang saja buat apa? Mending kita makan di rumah saja. Gimana? Kan sekarang kita sudah punya uang. Sekali-kali nggak apa-apa. Buat rasain suasana hotel mewah. Anggap saja ajak Xuan buat nambah pengalaman. Nona, mau coba makanan kami tidak? Ada ikan kroaker kuning masak kecap. Menu baru di tempat kami. Ikannya masih hidup semua. Baru dipotong pas mau dimasak. Guang Yao. Gimana kalau kita coba saja? Ku dengar makan di Hotel Dongfeng itu harganya tidak murah. Tapi, harga seekor ikan, mau semahal apa sih? Yang penting sekarang itu bikin Fei Fei senang dulu. Kalau kamu mau makan di sana, ya kita pergi saja.
Bukannya itu kakak ipar sama Kak Dongking. Dia ini cuma kerabat miskin. Kantongnya cuma ada recehan, tapi sok gaya, sok kaya. Maksudku, kalau kamu sanggup bayar makanannya, aku ganti margaku jadi margamu. Aku tidak sanggup bayar. Pelayan, tolong bawakan menunya ke sini. Nasi siram sirip ikan jinjun, lalu 1 porsi ikan kroaker kuning masak kecap. Nasi siram sirip ikan jinjun. Nasi siram sirip ikan jinjun, sama 1 porsi tumis sayur segar. Nasi siram sirip ikan jinjun, tambahkan 1 porsi sashimi ikan buntal. Cabainya sedikit saja ya, terima kasih. Pelayan, tolong ambilkan menunya ke sini. Apa-apaan ini? 1 porsi nasi putih saja harganya 20.000. Ikan kroaker kuning masak kecap, 990.000. Ini sih namanya merampok. Uang yang kubawa cuma 200.000. Guang Yao. Kok belum pesan juga? Semua orang sedang melihat kita. Loh? Ini, pesan 2 porsi nasi saja. Mohon maaf, Tuan, nasi tidak bisa dipesan terpisah. Siapa yang bikin aturan itu? Kalian ini memaksa orang membeli. Ya, aku cuma mau makan nasi. Memangnya tidak boleh? Bukannya tadi gaya banget. Kenapa sekarang cuma pesan 2 mangkuk nasi? Beraninya kamu menertawakanku. Sok kaya pesan banyak makanan. Padahal, pada akhirnya, mereka pasti tidak akan mampu membayarnya. Kita lihat saja nanti. 1 keluarga itu harus tinggal di sini buat cuci piring. Pak Cheng, kok datang tidak kasih kabar dulu? Guang Yao, dia lagi bicara sama kamu ya? Tidak disangka, dia kenal orang hebat seperti itu. Tentu saja. Aku dan pemilik tempat ini sudah kenal lama. Kak Dongqing, ini pasti istri dan anakmu ya? Benar-benar lebih baik melihat langsung daripada hanya mendengar kabar. Cepat, antar tamu terhormat ini ke ruang VIP di lantai atas. Tagihan meja ini gratis. Tamu yang tidak punya tata krama seperti ini, mulai sekarang tidak akan kami layani lagi. Mengganggu kenyamanan tamu lain yang sedang makan. Tidak mungkin. Bagaimana bisa dia kenal pemilik hotel Dongfeng? Benar-benar tidak mungkin. Sudah, diam. Kamu benar-benar sudah membuatku malu. Kita putus. Fei Fei, dengar dulu penjelasanku. Misi selesai. Kolam ikan ditingkatkan ke level 3, membuka kunci spesies langka ikan kroaker kuning dan ikan buntal. Ikan kroaker kuning dan ikan buntal, itu spesies yang sangat berharga. Bahkan hotel besar pun susah buat mendapatkannya. Sekarang, bisa menangkapnya di kolam ikan. Sesuka hati, kali ini benar-benar untung besar. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil membuka kunci kolam ikan level 3. Hadiah acak sudah diberikan. Teknik aquaponik. Menanam sayuran di samping kolam ikan. Kalau ini benar-benar berhasil, nanti bisa buka restoran agrowisata. Itu bisnis yang bisa bikin kaya sambil tiduran saja. Misi khusus telah dirilis. Terapkan teknik aquaponik. Tanam dan panen 1 siklus sayuran dengan sukses. Setelah misi selesai, kamu akan mendapatkan 1 set perabot rumah pintar. Perabot rumah pintar. Ini kan teknologi abad 21. Sepertinya semakin tinggi level kolam ikannya, hadiahnya semakin menggiurkan. Harus segera berusaha naik level nih. Dongqing, kamu menanam sayur di atas batu. Tanah saja tidak ada, mana bisa tumbuh? Namanya aquaponik. Air kolam ikan memberi nutrisi ke sayur. Sayur menyaring airnya untuk ikan. Tidak perlu tanah, tidak perlu pupuk. Tumbuhnya malah lebih bagus daripada di ladang. Kalau memang berhasil, ajari aku juga ya, bisa tidak? Semuanya, cepat kemari lihat. Bos besar keluarga Cheng kita ini, mengambil alih kolam bukannya memelihara ikan, malah mainan batu sambil nanam sayur. Mana bisa tanam sayur di atas batu, tanpa tanah dan pupuk, tidak akan bisa hidup. Pinggiran kolam kita ini lembab, airnya dangkal. Dulu siapapun yang menanam sayur pasti busuk akarnya, karena dia ini malah lebih aneh lagi. Menurutku, ada orang yang baru pegang uang sedikit, jadi kelakuan aneh-aneh. Menghayal saja kerjanya, tidak becus bekerja. Aku menanam sayurku sendiri, urusan apa sama kalian? Kamu ini benar-benar bikin malu saja. Nanti kalau waktunya tiba, seluruh warga di 10 desa sekitar sini pasti menertawakan kita. Keluarga Cheng punya anak ajaib. Bukannya menjaga kolam ikan dengan benar, malah sibuk dengan hal-hal tidak jelas setiap hari. Cepat atau lambat harta keluarga bakal ludes. Dongqing,
Apa yang dikatakan pamanmu itu ada benarnya juga. Tempat ini memang tidak cocok untuk berkebun. Tapi aku rasa Dongking pasti bisa. Coba kalian lihat. Baru berapa hari saja, dia sudah bisa membereskan kolam ikan itu sampai rapi sekali. Berhasil atau tidak, itu bukan cuma soal omongan. Kalau kalian mau menertawakanku, silakan tunggu saja. Hembeh. Bagus, aku akan menunggu. Aku ingin lihat. Di sela-sela batu ini, apa kau memang bisa menanam sayur, atau tidak? Kalau sampai tumbuh, aku akan minta maaf padamu di depan orang banyak. Tapi kalau gagal, jangan pernah lagi sok jago di desa ini. Dongqing, besok aku ikut denganmu. Pergi berkebun di luar sana, tambah 1 orang, tambah tenaga, kan? Yashin, apa kau tidak takut kalau sayurnya tidak tumbuh di atas batu itu? Kita sudah membangun rumah baru. Kita juga bisa makan daging setiap hari. Hidup kita terasa makin hari makin baik. Itu semua berkat kerja kerasmu. Walaupun aku tidak mengerti soal bercocok tanam. Tapi aku yakin kau melakukan ini. Pasti ada alasannya. Aku percaya padamu. Bagus, ayo cepat makan. Nanti keburu dingin. Dongqing, Dongqing, bangun. Cepat bangun. Sayurnya sudah tumbuh. Di lahan itu semuanya sudah jadi tunas kecil. Warnanya hijau segar sekali. Ayo, kita lihat. Bagus sekali. Dengan kecepatan seperti ini, besok kita sudah bisa panen. Nanti sekalian bawakan sedikit untuk Bos He. Pasti bisa terjual dengan harga bagus. Dongqing, apa benar ini bisa buat nanam sayur? Ya ampun, beneran tumbuh. Benar-benar bisa menanam sayur di atas batu. Ini cepat sekali. Ya, barusan ditanam kemarin. Hari ini sudah sebesar ini. Bahkan 10 kali lebih cepat daripada di ladang. Cara Dongking ini benar-benar belum pernah kudengar. Sayurnya memang hidup sih. Tapi siapa tahu cuma buat pamer saja. 2 hari lagi juga pasti. Tuh kan, buru-buru lagi. Tenang saja. Kalau sayur ini sudah bisa dipanen, aku orang pertama yang kasih tahu kamu. Baru sehari saja, tunasnya sudah sebesar ini. Sayang, caramu ini hebat sekali. Sayurnya baru saja tumbuh. Kenapa kamu petik? Buat dikasih ke Mbak Zheng. Kondisi keluarganya sedang susah. Kemarin dia juga sudah membantuku bicara. Aku mau antar sedikit ke sana. Suami Mbak Sheng sudah lama pergi. Dia harus merawat anaknya yang sakit parah sendirian. Kasihan sekali. Ayo kita pergi sekarang. Dongqing, Yachin, kenapa kalian datang? Bak, ini sayur dan ikan dari rumah kami. Kami bawa sedikit buat Bak coba. Duh, ini, mana enak merepotkan kalian. Aku tidak bisa menerimanya. Ambillah Mbak, ini hasil kebun sendiri. Tidak seberapa kok. Sudah lama Shay tahu sakit. Makan yang segar-segar bagus buat kesehatannya. Diterima ya, Bak. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Benda-benda ini muncul begitu saja. Pasti nanti bikin Yakin kaget. Tunggu, aku pulang antar barang saja nanti. Yashin, nanti kamu pindahin sisa sayurannya ke dalam ya. Aku mau ke kota dulu buat nganter pesanan. Makanannya sebentar lagi matang kok. Enggak usah makan. Pak Bos He sudah nungguin barangnya. Pak Bos He sudah nungguin barangnya. Pak Bos He sudah nungguin barangnya. Aku harus berangkat lebih awal. Pak Bos Sheng, akhirnya datang juga. Stok di dapur sudah hampir habis nih. Pakai gerobak dorong buat kirim barang memang kelamaan. Nanti aku harus ke pasar lihat-lihat, ganti kendaraan. Gila, mantap banget kualitasnya. Saya sudah jadi koki selama 30 tahun. Ikan kroaker kuning yang sebagus ini, baru lihat beberapa kali saja. Ini hasil ternak ditambak sendiri. Kamu masak saja sepuasnya. Kalau nggak enak, saya nggak bakal minta bayaran sepeser pun. Langsung pergi begitu saja. Ikannya segar banget, bumbu apapun belum dipakai, tapi wanginya sudah luar biasa. Dapur lagi masak apa sih? Buatkan saya 1 porsi juga dong. Ikan buntal ini bahan makanan kelas atas. Hefzhu, saya juga baru pertama kali lihat. Hefzhu, gak tahu cara bersihinnya gimana. Kefkuan. Iya juga ya, saya juga cuma pas lagi di luar negeri dulu. Pernah makan sekali. Ikan buntal ini beracun. Proses pengolahannya ribet banget. Sedikit saja salah langkah, risikonya bisa keracunan. Sistem, keluar kamu sekarang. Cara mengolah ikan buntal ini. Kamu harus ajarkan aku. Kalau enggak, ikannya enggak bisa dijual. Serahkan padaku.
Semuanya, silakan dicicipi. Ini, kamu yang masak saja berani. Aku sih nggak berani makan. Pak Bos, saya juga belum pernah makan ikan buntal. Jadi saya tidak tahu seperti apa rasanya. Bagaimana kalau Anda yang mencicipinya saja? Oke. Hari ini saya pertaruhkan nyawa saya demi Anda. Cheng Dongqing, kamu harus punya keahlian yang hebat ya. Sekali gigit, rasanya seperti terjun ke dalam lautan. Dagingnya segar sekali, sampai-sampai rasanya ikan buntal ini menari-nari di mulut saya. Ikan buntal ini jauh lebih enak, 100 kali lipat lebih lezat daripada yang pernah saya makan di luar negeri. Luar biasa, manajemen dapur. Kalau menu ini diluncurkan, manajemen dapur, kelas restoran kita, manajemen dapur, bisa langsung naik 3 tingkat. Kedepannya, ikan kroaker kuning, ikan buntal, dan sayuran ini kami juga akan ambil. Harga pembeliannya akan kami naikkan 5%. Bagaimana menurutmu? Soal pasokan sih bisa saja, tapi saya tidak mau uang. Saya ingin saham hotel kita ini sebesar 15%. Sebagai imbalannya, setiap hari saya akan berikan secara gratis ke hotel kita sebanyak 200 ekor ikan. Syarat dari Pak Cheng ini sungguh sangat menggiurkan ya. Tapi saya juga punya permintaan. Kedepannya semua ikan dan sayuran dari tempatmu harus diprioritaskan untuk Hotel Dongfeng. Dan juga, kamu harus ajarkan cara mengolah ikan buntal itu kepada tim dapur kami. Sepakat. Pak Cheng, matahari sedang terik-teriknya sekarang. Biar saya antar Anda pulang naik mobil. Jadi ini tempat jual mobil yang kamu maksud itu? Pak Cheng, tenang saja. Beli mobil di sini sudah paling benar. Mobil apapun yang Anda cari, mereka punya semuanya. Ling Zi. Sudah lama tidak bertemu. Mas Shang, Hotel kamu lagi ramai banget ya belakangan ini. Bos-bos besar di sekitar saya datang ke tempatmu satu persatu. hari ini baru saja datang kiriman ikan kroaker kuning yang besar dan ikan buntal. Malam ini kamu datang ya. Saya yang traktir biar kamu bisa cicipi kesegarannya. Ikan kroaker kuning sama ikan buntal. Dari mana kamu bisa dapat barang segar begini? Itu semua berkat Pak Cheng, bos yang ada di samping saya ini. Ikan-ikan ini semua dari tempatnya dia. Hari ini saya bawa dia ke sini untuk pilih mobil. Pak Cheng, salam kenal ya. Saya ini orangnya memang suka sekali berurusan dengan ikan. Sekali lihat saja, saya sudah tahu kalau Bapak ini paham barang. Begini saja, Bapak pilih saja mobil yang manapun. Semuanya saya kasih diskon 20%. Kalau begitu, terima kasih banyak Pak Shang. Sini, Xiao Song. Pak Cheng, silakan lihat sedan yang ini. Para pengusaha di kota semua pakai mobil ini. Kelihatan sangat berkelas. Bagus sih bagus. Tapi ruangannya terlalu sempit. Tidak bisa buat angkut barang. Kalau mobil Jeep yang ini ruangannya luas. Bisa buat muat barang. Duduknya juga nyaman. Tempat buat muat barang di mobil ini masih kurang besar. Mobil bak terbuka ini bagian belakangnya luas. Bukan cuma bisa angkut barang. Bagian depannya juga bisa melindungi dari angin dan hujan. Kalau lagi santai, saya juga bisa ajak Yakin dan Suan-Suan pergi ke kota jalan-jalan. Saya ambil yang ini saja. Baik, Pak, silakan ikut saya ke sini untuk mengurus dokumennya. Saya sudah ketemu banyak sekali bos. Begitu punya uang. Hal pertama yang mereka pikirkan pasti soal gengsi dan pamer kekayaan. Tapi Pak Cheng ini sangat rendah hati dan pekerja keras. Sama sekali tidak sombong. Pak Hei, hari ini merepotkan Anda. Saya pamit balik dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Pak Hei, pacar Bapak pembawaannya tenang sekali ya. Dewasa, bisa diandalkan. Dan sayang keluarga, jarang-jarang ada yang seperti itu. Saya bukan pacarnya. Kakak ipar, beruntung sekali kamu bisa menikah dengan pria sebaik Cheng Dongqing. Bukankah ini anak sulung keluarga Cheng yang kuliah di kota? Jianya hebat sekali ya. Sudah bisa bawa motor roda 3. Memang beda kalau orang yang pernah sekolah di kota. Tentu saja. Anak sulung saya hidupnya sukses di kota. Jianjun saya memang berpendidikan dan punya kemampuan. Tidak seperti orang-orang itu yang cuma sibuk bikin ulah. Pakai acara menanam sayur di atas batu segala. Cuma menipu orang saja. Tapi saya lihat sayuran batu milik Dongqing itu tumbuh dengan sangat bagus. Kamu tahu apa? Sayuran anak itu cepat atau lambat pasti busuk di tanah. Tanpa bantuan keluarga besar kita. Dia bukan apa-apa, para warga sekalian. Bertani itu harus pakai ilmu. Menanam sayur di atas batu itu benar-benar tidak masuk akal. Sayurannya itu. Ini truk kecil.
Ya ampun. Dongking benar-benar sukses besar. Ini 100 kali lipat lebih keren dari motor roda 3 milik Jianya itu. Baru saja pulang dari kota kabupaten. Sudah dengar ada yang menyebar fitnah. Katanya sayuranku cepat atau lambat akan busuk di ladang. Buka mata lebar-lebar dan lihat ini. Ini apa? Kontrak kerjasama dengan Hotel Dongfeng. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Sayuranku tidak hanya tidak busuk, tapi malah terjual ke Hotel Dongfeng. Bagaimana mungkin? Mana mungkin? Harga akuisisinya benar-benar 2 kali lipat lebih mahal dari harga pasar. Masih banyak hal yang belum kamu tahu. Jangan menyalahkan keadaan kalau memang kemampuan sendiri yang kurang. Menurutku, semenjak mereka tidak lagi bergantung pada kalian, hidup mereka justru makin makmur. Jangankan membangun rumah baru, dia bahkan sudah berbisnis dengan bos besar di kota. Betul banget itu. Istri dan anaknya sekarang, pakaian yang mereka pakai, semuanya dari bahan paling trendy di kota. Ganti-ganti terus setiap hari. Ada yang aneh, bocah itu tadinya kan payah sekali. Kok tiba-tiba bisa kaya raya sekarang? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Sistem, ambil perabotan rumah pintar. Kelihatannya biasa saja, tidak ada yang istimewa. Bukannya sistem bilang ini perabotan pintar. 恭喜宿主获得0号店智能家具。 Gila. Barang-barang ini, jangankan zaman sekarang, bahkan sampai abad ke-21 pun tidak ada. Ini bukan cuma perabotan pintar, ini mah teknologi masa depan. Misi baru tersedia. Bangun tempat pemancingan. Tarik pelanggan sebanyak 100 orang. Bangun tempat pemancingan, dengan kualitas ikan sebagus ini, tempat pemancingan ini pasti laris manis. Dongqing. Kok rumah kita jadi banyak barang baru? Ini barang apa saja? Yang ini namanya kulkas. 冰箱。 Nanti daging dan sayuran yang tidak habis kita makan, taruh di dalam sini. Jadi tidak akan cepat busuk. Nanti pas musim panas, kita bisa bikin es loli untuk Xuan-Xuan. Asyik. Es loli. Dan ini namanya es. Mau di luar sana suhunya di bawah 0, atau sampai 30 derajat lebih. Rumah kita bakal tetap sejuk di suhu 26 derajat. Bahkan bisa menyaring udara. Loh. Standar nilai gizi Tiongkok. Nanti baju kotor tinggal langsung masukin ke mesin cuci. Gak cuma bersih cuciannya, tapi juga bisa membunuh kuman dan sterilisasi. Jadi kamu gak perlu capek-capek nyuci pakai tangan lagi. Hemat waktu dan tenaga. Dongqing. Berkat kamu semuanya, hidup kita sekarang beneran jadi makin enak ya. Dongqing. Yacin. Ayo cepat buka pintunya. Yacin. Dongqing, aku datang khusus buat berterima kasih sama kalian. Kamu ini kenapa? Ayo cepat berdiri, anakku. Gara-gara makan sayuran yang kalian kasih itu, demamnya langsung turun. Dokternya saja bilang itu keajaiban. Sekarang dia sudah bisa turun dari tempat tidur dan jalan-jalan. Rasanya aku bisa. Oh, ternyata begitu. Orang sehat kalau makan itu cuma bakal merasa segar bugar. Tapi karena Shitou sakit parah, pas makan makanan yang sudah ternutrisi air mata air itu, efeknya jadi jauh lebih kelihatan. Sebenarnya aku sendiri juga merasakannya. Sejak pindah ke tepi kolam ikan, tiap hari makan ikan dan sayuran dari sini. Penyakit bawaan waktu, aku habis melahirkan dulu. Sekarang sudah jauh lebih baik. Pinggang sudah nggak pegal lagi. Badan juga jadi lebih bertenaga. Kolam ikan kalian memang sudah terkenal. Ini berkah dari Tuhan. Ya, Shitou sembuh itu benar, tapi kita juga nggak tahu pasti sebenarnya apa rahasianya. Makanya kita jangan cerita ke orang lain, supaya nggak mengundang masalah. Dongqing, kalian tenang saja. Aku pasti jaga rahasia. Nyawa anakku adalah pemberian kalian. Biarpun aku dipukuli sampai mati pun, aku tidak akan bicara. Kenapa kelihatannya murung sekali? Apa ada yang menindasmu? Kamu sekarang sudah bisa cari uang dan melakukan segalanya. Urusan luar dalam rumah, semua kamu yang menanggungnya. Tapi aku malah tidak bisa bantu apa-apa. Jadi, apa kamu mau jadi bos? Hah? Jadi bos? Tempat kita ini pemandangannya indah dan udaranya segar. Pemandangan alam di sini tidak bisa dibandingkan dengan di kota. Setelah modalnya terkumpul nanti, aku berencana merombak lahan rumah kita ini. Kita perbaiki dan tata dengan baik. Kita bangun tempat wisata kuliner pedesaan. Nanti, segala urusan remeh-temeh di luar sana, biar aku saja yang urus semuanya. Dan kamu akan jadi satu-satunya pemilik tempat ini. Mulai dari mengelola toko, melayani tamu,
sampai urusan dapur, semuanya kuserahkan padamu. Ternyata, Dongking sudah memikirkan semuanya untukku jauh-jauh hari. Kualitas ikan kita bagus. Jadi, aku berencana buka kolam pemancingan dulu. Tapi kamu harus ingat, semua usaha yang aku lakukan sekarang, pada akhirnya semua demi rumah tangga kita. Nanti kamu cukup ikut aku saja, nikmati saja peranmu sebagai pemiliknya. Ayo semuanya semangat, kita usahakan kolam pemancingannya selesai dalam 1 minggu. Kolam pemancingan. Mancing. Bukannya asal cari tempat saja sudah bisa mancing, apa perlu sampai bangun kolam khusus segala? Kamu ini tidak paham ya, orang-orang kota itu. Sekarang kalau mancing maunya ke kolam pemancingan profesional, lingkungannya enak, ikannya juga kualitas bagus. Itu kan di kota. Kalau di sini, hampir tiap rumah punya kolam ikan sendiri. Siapa sih yang mau jauh-jauh datang ke tempat pemancingan dia? Menurutku, ada orang yang baru punya sedikit uang saja, langsung lupa daratan. Menutup dasar kolam dengan semen itu benar-benar buang-buang uang. Namanya juga orang kota. Mancing itu cuma buat hiburan. Mana ada yang mau repot-repot datang ke desa buat mancing. Tapi aku percaya sama Dongking. Dulu waktu dia berkebun, kalian juga kan yang cuma bisa nyinyir. Tapi buktinya, sayurannya tumbuh subur banget. Orang-orang kota saja sampai rebutan mau beli. Kok kamu belain dia banget sih? Sampai aku kira kamu ini ibu kandungnya Cheng Dongking. Daripada sibuk urusin orang, mending kamu pulang dan urus anakmu yang gak bakal lama umurnya itu. Kalian semua ini, apa-apaan sih? Bubar, bubar. Tanah di sekelilingnya digali dan diratakan semua. Lapisi dengan kerikil. Jarak antar titik pancing harus pas 2 meter. Ketinggiannya juga harus rata. Siapkan slot untuk jaring ikan. Dudukan joran. Sama cekungan buat taruh minuman. Pak Bos Cheng teliti banget ya. Sampai detail kecil kayak gitu saja dipikirin. Tempat mancing di kota saja, rasanya belum tentu selengkap ini. Sekeliling kolam digali buat saluran air. Di bagian luar bangun jalan setapak. Di pinggir jalan siapkan dudukan buat lampu mancing malam. Di lahan kosong sebelah situ, bangun 2 gazebo buat tempat istirahat. Oh iya, jangan lupa pasangin aku pengeras suara yang besar ya. Dongcing. Orang-orang di desa pada bilang, tempat mancing kita ini lokasinya terlalu pelosok. Gak bakal ada yang mau datang ke sini. Tenang saja. Aku sudah punya rencana buat mengatasinya. Bos he. Tempat mancingku bakal buka 3 hari lagi. Kamu bisa bantu aku promosiin. Pasti bisalah. Bang Sheng, bilang saja, kamu mau gimana caranya? Gak repot kok. Aku sudah cetak banyak voucher diskon. Besok aku antar ke sana ya. Jadi, buat pelanggan yang makan di restoran, tiap meja bakal dapat 1. Terus, ikan buntal yang dipancing di kolam kita, selama mereka belanja apa saja di hotel, bisa dimasak gratis di sana. Menurutmu gimana? Wah, idemu bagus banget. Bisa buat promosi kolam pemancingan, sekaligus nambah pelanggan buat hotel. Sekali dayung, 2 pulau terlampaui. Dongcing, kamu pintar banget sih. Ya ampun. Ini beneran kolam ikan yang dulu di desa kita, dibuat jadi keren banget. Kayak tempat wisata di kota, megah banget. Gazebonya, panggungnya, jauh lebih bagus daripada tempat pemancingan yang ada di kota kecamatan. Dilarang menangkap ikan di sungai tanpa izin. 100.000. 100.000 rupiah, di tempat pemancingan kota cuma 10.000 sehari. Dia langsung naikkan harganya 10 kali lipat. Gila nih, kolam busuk kayak gini berani pasang harga mahal banget. Cuma orang kaya yang sudah hilang akal yang mau datang ke sini. Menurutku dia itu cuma lagi gila uang. Jangankan 100.000, digratiskan saja belum tentu ada yang mau datang. Hah, hari ini aku mau lihat. Apa ada orang yang cukup lugu, sampai mau bayar mahal buat mancing di sini? Beneran ada 4 orang yang datang. Dongqing, kemarin habis cobain ikan dari tempatmu di restoran Lingzi. Rasanya memang beda banget. Makanya pas dengar kamu buka kolam pemancingan, aku ajak teman-teman baikku ke sini buat coba-coba. Makasih banyak. Kak Zhang, sudah mampir. Silakan lewat sini. 100.000. Tempat mancing paling top di kota. Harganya cuma 20.000 per hari. Lah ini tempat mancing kecil kok sampai 100.000. Ya sudahlah, terlanjur sampai di sini. Jujur aja ya, suasananya enak banget. Anggap aja kita lagi liburan. Bertenang aja ya, bos-bos sekalian. Kalau nggak dapat ikan, uang saya balikin 100%. Gedi juga omongan si bos ini. Ayo kita cek seberapa dalam kolamnya. Kualitas air kolam ini jauh lebih bagus dari kolam biasa. Airnya jernih banget. Siapa tahu emang ada barang bagus di sini. Beneran bayar dong, 100.000 per orang. Kok ya ada yang mau ke sini? Mereka berdua kelihatan orang kaya sih. Buat mereka, 100.000 mah nggak ada artinya.
Belum lagi mikir bisa dapat ikan apa nggak hari ini. Suasananya aja udah sebanding sama harganya. Lihat nih, dudukan joran sama lubang tempat wadah ikannya. Sudutnya pas banget. Duduk di sini nggak bikin pegel. Iya bener. Dari luar kelihatannya biasa aja. Gak nyangka di dalamnya ternyata mantap banget. Panas-panas gini duduk di bawah kanopi. Malah nggak berasa panas sama sekali. Malah berasa sejuk. Ya jelas sejuk dong. Ini barang yang saya beli mahal-mahal, dari sistem khusus, as outdoor transparan. Tiap kanopi ada satu. Ini ada minuman bersoda dingin dari pemiliknya. Gratis 1 botol buat tiap orang. Makasih ya, Bak Bos. Gak nyangka masih dikasih minuman gratis. Kok saya jadi ngerasa, kalau uang yang dikeluarin ini udah sebanding ya. Yang paling penting dari tempat mancing itu kan ikannya. Yang lain cuma buat gaya-gayaan aja. Percuma, tenang saja semuanya. Hari ini pokoknya kalian gak akan pulang dengan tangan hampa. Strie, Wah, cepet banget dapetnya. gue harus mulai narik nih. Gila, tarikannya kuat banget. Jangan-jangan di kolam ini beneran ada monster. Pak Shen, jangan-jangan kail lo nyangkut di dasar. Gak mungkin. Gue yakin feeling gue. Ini beneran ikan gede. Paling gak ada 4 atau 5 kilo nih. Pak Shen, gue bantu ya. Udah lama nih kita mainin ikannya. Harusnya tenaganya udah mulai habis. Ayo buruan ditarik. Sialan. Senarnya putus. Lah, Pak Shen, senar bagus lo kan banyak. Kenapa nggak dipakai? Malah pakai yang paling tipis lagi. Pantesan aja putus. Gue pikir kolam kecil begini nggak bakal ada ikan gede. Tadinya mau tes ombak aja pak senar tipis. Siapa sangka, tarikan pertama langsung dapat monster. Ikan tadi pasti beratnya sekitar 4 kiloan lebih. Gak bisa dibiarin. Gue harus ganti pack senar ukuran 3. Gue nggak percaya nggak bisa naikin ikannya. Bang Zhang, kayaknya kolam kecil ini beneran punya barang bagus nih. Gue harus buruan mulai mancing juga. Ayo, gaslah. Strie. Wah, yang ini tenaganya jauh lebih gila dari yang tadi. Ikan raksasa ini bener-bener kuat banget. Cepetan siapin seroknya. Ayo semuanya, semangat, dikit lagi. Tenaganya udah mau habis tuh. Ikan black shark, lihat ukurannya, pasti ada 7 kilo lebih nih. Mana seroknya? Ini, seroknya udah dateng. Udah bertahun-tahun gue hobi mancing, baru kali ini gue lihat monster segede ini. Selamat buat Pak Ren di lapak nomor 4, berhasil dapat 1 ekor black shark seberat 7,5 kilo. Ada ikan buntal juga. Ya ampun. Ternyata di kolam ini ada ikan buntal. Selamat Pak Guo di lapak nomor 1. Berhasil dapat 1 ekor ikan buntal seberat 750 gram. Selamat Pak Chen di lapak nomor 3. Berhasil dapat 1 ekor ikan karper seberat 1,4 kg. Selamat Pak Ren di lapak nomor 4. Berhasil dapat 1 ekor ikan kaci-kaci besar seberat 1,6 kg. Selamat Pak Zhang di lapak nomor 2. Berhasil dapat 1 ekor ikan kaci-kaci besar seberat 400 gram. Enggak ah, kok punya saya kecil banget sih? Haha. Enggak bisa dibiarin. Besok saya harus datang lagi. Pokoknya harus dapat yang gede. Pak Guo hoki banget ya. Asalkan makan di Hotel Dongfeng, bisa masak gratis. Ikan buntal yang didapat di kolam ini, biasa saja kok itu. Tapi Pak Cheng benar-benar perhatian ya. Tadinya bingung mau diapain ikan buntal ini. Itu ikan apa ya? Kelihatannya mahal banget. Itu ikan buntal. Di Hotel Dongfeng sepiring harganya $300. Dongxing, ternyata di kolam ini ada barang bagus begini. Kuma hoki doangkok. Para bos sekalian, hari ini hari pertama kolam ini dibuka. Kalian adalah pelanggan pertama kami. Lagi pula kalian teman baik Bang Sang. Hari ini saya yang traktir. Kita makan siang masakan rumahan. Bosnya baik banget. Dengan kualitas air dan ikan seperti ini, kami pasti bakal sering datang ke sini. Pelan-pelan saja. Jangan terburu-buru, biar orang-orang pada lihat seperti apa ikan yang benar-benar berkualitas. Pak Wu mau pergi mancing lagi ya? Hasil pancinganmu juga enggak seberapa kok. Lihat nih, hasil pancingan gede kita hari ini. Kalian semua udah bolak-balik muterin jalan ini 2 kali. Ya, udahlah. Gak usah ditutup-tutupin lagi. Sebenarnya di mana sih kalian mancing ikan-ikan ini? Pak Bos sekalian, tolong kasih tahu saya lokasinya. Bisa mancing 1 ikan segede ini aja, udah puas banget rasanya hidup saya. Karena kalian semua udah niat banget. Oke, saya kasih tahu. Semua ikan ini dapatnya di pinggiran kota yang baru buka. Mancingnya di pemancingan 1 joran langsung strik. Bener banget. Ya ampun, ada apa ini?
emang di desa kita. Dari mana datangnya mobil sebanyak ini? Seumur hidup saya, baru kali ini lihat jalanan desa kita macet parah kayak gini. Gokil banget. Rame bener. Semuanya, jangan berdesakan, jangan parkir sembarangan. Lahan kosong di ujung desa itu, semuanya dipakai buat parkir sementara. Tolong parkir kendaraan dengan rapi dan teratur ya. Jangan sampai makan jalan dan bikin macet. Tolong kerjasamanya ya, rekan-rekan pemancing. Desa kita, hari ini benar-benar jadi ram dan terkenal. Semua ini berkat Dongking. Loh, Yah, tadi pas aku main di dekat kolam ikan, aku lihat ada orang yang mondar-mandir terus di luar area kolam. Bolak-balik gitu. Tapi nggak berani masuk. Akhir-akhir ini aku juga lihat banyak banget jejak kaki di dekat tembok. Jangan-jangan kita lagi diintai orang. Yah, usaha kita sekarang udah terlalu mencolok. Wajar aja kalau ada orang desa yang iri. Sepertinya kalau ada kesempatan, kita harus ajak yang lain buat cari duit bareng. Kalau enggak, jarak penghasilan kita makin jauh. Ujung-ujungnya pasti bakal timbul masalah. pintu. Simpan gambar secara permanen. Sistem. Aktifkan mata langit. Ini bukannya KCTE masa depan ya, tanpa ada titik buta lagi. KCTV resolusi tinggi dengan memori tak terbatas. Dengan harta karun ini di kolam ikan, ada gerakan sekecil apapun, aku pasti bakal langsung tahu. Yah, Bu. Kok perasaanku, setelah pulang kali ini, Heng Dongking kayak jadi orang yang beda banget. Ya iyalah, dulu mah disuruh ngomong aja susahnya minta ampun. Sekarang lihat deh, entah dapat hoki dari mana. Modal kolam ikan jelek itu doang, sampai berani injak-injak harga diri kita. Pak, ngomong kek, jangan diam aja. Aku lihat dia gara-gara kolam ikan itu, untung banyak banget. Harusnya waktu ayahnya masih ada dulu, kita langsung sikat aja. Kalau bukan gara-gara dia mendadak batal, kolam itu udah jadi milik kita dari dulu. Omongin itu sekarang juga nggak ada gunanya. Mending langsung bongkar aja kedoknya, bikin usahanya bangkrut. Kamu benar juga. Kalau kita nggak bisa tenang, dia juga nggak boleh hidup tenang. Peringatan mata langit, ada orang mencurigakan di sudut barat laut kolam. Aktifkan mata langit. Ternyata beneran dia. Dasar nggak tahu diri. Lewat malam ini, semua ikan di kolammu bakal habis tak tersisa. Lihat aja, pakai apa lagi kamu mau dagang? Malam-malam begini, bukannya tidur di rumah. Paman, ngapain malah ngendap-ngendap ke kolam ikanku? Cuma lewat doang kok, malam-malam nggak bisa tidur. Jadi jalan-jalan sebentar, jalan-jalan. Tengah malam malah lari ke kolam ikanku buat jalan-jalan. Terus bawa botol obat lagi. Ikut aku ke rumah Pak Kades. Malam ini harus kita bereskan semuanya. Dongxing, ini sudah tengah malam. Kalian ini pada mau ngapain sih, Pak Kades? Tanya saja sama dia, perbuatan apa yang sudah dia lakukan. Tengah malam diam-diam menyelinap ke kolam ikanku. Kamu jangan asal nuduh ya. Orang tua saya itu orangnya jujur dan baik. Mana mungkin dia lakuin hal kayak gitu. Ini pasti cuma salah paham. Dongxing, paman tahu. Sekarang kolam ikanmu harus pakai tiket buat masuk. Paman pikir kita kan keluarga sendiri. Makanya paman mampir sebentar buat lihat-lihat. Ya sudah, kedepannya paman gak kesana lagi. Cukup kan? Terus yang ini gimana cara kamu jelasinnya? Kamu ini benar-benar keterlaluan. Tempat memancing milik Dongking itu sudah bawa berapa banyak pengunjung ke desa kita. Lihat saja toko kelontong di depan desa. 2 hari ini omzetnya sudah naik berkali-kali lipat. Kamu mau menghancurkan sumber penghasilan seluruh desa. Hah? Dongxing, kejadian ini memang pamanmu yang salah. Desa harus mengambil tindakan tegas. Untungnya ketahuan lebih cepat. Belum sampai terjadi hal yang buruk. Jadi, untuk sementara kalian dihukum bersihkan lingkungan desa selama 1 bulan. Terus kenapa kalau ketahuan? Itu kan obat yang manjur banget. Meskipun dosis yang aku taruh nggak banyak, tapi buat habisin ikan segitu sih sudah cukup. Aku mau lihat gimana cara si Cheng Dongking lanjutin usahanya itu. Selamat untuk pemancing di lapak nomor 3. Berhasil mendapatkan 1 ekor ikan mas besar. Gak mungkin, benar-benar mustahil. Kok bisa nggak ada apa-apa? Terdeteksi, air ini mengandung jejak zat berbahaya. Apakah ingin mengaktifkan fungsi pemurnian mata air? Aktifkan fungsi pemurnian. Pedagang curang itu. Pasti dia jual obat palsu. Obat pembasmi profesional. Membasmi tikus, hama, dan serangga.
Ampuh untuk semua sarang. Hei, pedagang curang, beraninya kamu jual obat palsu ke saya. Ganti rugi. Obat yang saya jual semuanya barang resmi. Kok, apanya yang palsu? Jangan mengada-ada kamu. Masih berani membantah. Kemarin saya sudah tuang banyak ke kolam ikan. Sama sekali nggak ada hasilnya. Kalau bukan obat palsu, apalagi namanya? Wah, hebat ya. Pantesan kemarin pas kamu beli obat, kok bicaranya terbata-bata. Ternyata buat ngeracun ikan ya. Masih berani-beraninya kamu datang buat minta ganti rugi. Jangan pikir masalah ini sudah selesai. Saya kasih tahu ya. Urusan kita belum selesai. Pak Kades, beberapa malam ini saya benar-benar gak bisa tidur. Di luar ribut terus sampai tengah malam. Lampu mobilnya silau sampai mata gak bisa dibuka. Dia yang cari untung. Kita yang kena imbasnya. Tenda-tenda itu sampai mau didirikan di depan pintu rumah saya. Kalau terus begini, Warga nggak bakal bisa hidup tenang lagi. akhir-akhir ini ada banyak gosip di desa Dongking. Kamu mungkin sudah dengar juga. Semua orang mendukung kamu berbisnis. Tapi sekarang wisatawan terlalu banyak. Ini sudah mengganggu kehidupan sehari-hari warga desa. Kalau dibiarkan, gak bisa begini caranya, Pak Kades. Terus terang saja ya, belakangan ini tempat pemancingan memang lagi sibuk banget. Saya dan Yakin juga sudah sempat diskusi. Bisnis sih boleh saja, tapi jangan sampai menyakiti hati warga sekitar. Syukurlah kalau kamu berpikiran begitu, saya jadi tenang. Jadi, supaya tidak mengganggu kenyamanan warga, dan juga demi perkembangan jangka panjang, saya memutuskan untuk tutup sementara waktu. Padahal sekarang kan lagi ramai-ramainya tempat pemancingan itu. Kamu mau tutup? Tutupnya cuma sementara kok. Saya berencana memanfaatkan waktu ini untuk melakukan perluasan besar-besaran. Saya akan mengubah tempat pemancingan itu jadi tempat wisata kuliner dan penginapan. Setelah tempatnya jadi nanti, kita akan buka lowongan kerja secara resmi. Warga desa kita sendiri akan diprioritaskan. Nanti kita cari uang sama-sama. Ide yang bagus, saya dukung. Tapi, kalau mau perluas, harus beli tanahnya dulu. Masalah tanah tidak usah dipikirkan. Biar saya yang bantu uruskan. Kalau begitu, terima kasih banyak Pak Kades. Dongcing anak yang bisa diandalkan. Setelah punya uang, hal pertama yang dia lakukan adalah membantu memperbaiki jalan desa kita. Lihat deh, jalan besarnya jadi bagus banget. Dongking itu anak yang baik hati. Setelah tempat wisatanya jadi nanti, dia juga akan membuka lowongan kerja di desa kita. Buka lowongan, memangnya bisa kasih gaji berapa? Lihat muka kamu saja sudah begitu. Mau melamar juga belum tentu diterima sama dia. Waktu pembukaan akan diberitahukan lebih lanjut. Pak Kades, kok datang ke sini? Jalan utama desa kita sudah hampir selesai dikerjakan. Saya mampir ke sini untuk lihat-lihat. Ada yang perlu dibantu tidak? Tidak perlu bantuan lagi, Pak. Semuanya sudah beres. Bapak lihat tanah di sebelah timur itu. Saya berencana menjadikannya area restoran dan penginapan. Bangun saung kayu terus bikin tungku masak. Terus panggil beberapa koki lagi. Ikan yang dipancing sama pelanggan bisa langsung dimasak di sini. Kolam ikannya perlu diperluas 2 kali lipat ke arah utara. Fasilitas pemancingan yang lama tetap dipertahankan. Biar bisa nampung lebih banyak pemancing. Yang di sebelah barat itu, area baru buat sistem aquaponik. Rencananya mau aku tanamin sayur batu semua. Pelanggan bisa petik sendiri nanti. Dongxing, kamu mikirnya matang banget ya. Masalah makan sama tempat nginap udah beres semua. Tapi di lahan sayurmu ini, kok banyak tenda plastik semua sih? Emangnya mau nanam apa? Nanam jamur. Nanam jamur. Maksudmu, tenda plastik kayak gini bisa buat nanam jamur? Emang sih kalau tanaman obat untungnya lebih gede. Tapi sekarang kan kita udah kerja sama Hotel Dongfeng. Jadi kalau nanam jamur liar, gak bakal pusing mikirin jualnya kemana. Daguo dufu, koki dahu. Dahu pakai, dali Shengyong. Apa cuma modal terpal plastik kayak gini, udah bisa panen jamur? Pak Kades, ini namanya rumah kaca. Bapak-bapak, ibu-ibu, boleh masuk ke dalam sini buat ngerasain sendiri. Ya ampun, kok di dalam sini anget banget. Dengan adanya rumah kaca ini, mau gimana pun cuaca di luar, suhu sama kelembapan di dalam, semuanya bisa kita atur sesuka hati. Terus kalau plastik-plastik ini isinya apa? Di dalamnya sini ada dedak padi, sama bonggol jagung juga, dicampur pupuk. Itu paling pas buat media tanam jamur. Gak nyangka ya, selain batu, kulit padi juga bisa buat nanam sayuran. Sekarang, varietas yang lagi dicoba di dalam rumah kaca ini, itu jamur Jian Shouqing, jamur Jizong Gunung, sama ada juga trufle hitam, Dongxing. Jamur-jamur yang kamu bilang itu, kok aku baru denger ya? Jian Shouqing, Jizong.
Trufle hitam, itu kan barang bagus yang cuma ada di tengah hutan belantara. Syarat tumbuhnya ribet banget, suhu sama kelembapan harus pas. Gak boleh kurang, itu termasuk sumber daya alam yang langka. Kalau cuma tanam sayur sama lobak sih gampang saja. Tapi jamur hutan mau ditanam juga. Benar-benar gak tahu diri ya. Pas Dongking panen sayur batu itu dulu. Kamu juga bilang bakal panen yang super bagus. Kamu sekolah tinggi-tinggi buat apa sih? Sia-sia saja. Dan kamu juga. Dikit-dikit datang cuma buat nyinyir. Kamu gak ada kerjaan ya? Zi, gak usah buang-buang waktu meladeni orang kayak gitu. Nanti kalau jamurku sudah panen, mereka juga bakal tutup mulut sendiri. Gak nyangka rumah kaca ini ajaib banget. Padahal baru beberapa hari, jamurnya sudah pada tumbuh. Itu semua berkat perawatan kalian berdua. Sejak kalian datang membantu, jamur ini tumbuhnya makin bagus saja. Oh iya Dongking, nanti pas kamu antar pesanan ke hotel, bawa sekalian jamurnya ya. Betul, betul, jamur kita kan kualitasnya bagus. Hotel besar pasti suka. Ya sudah, ayo kita cepat panen. Ingat, buat jamur Jian Shouqing, harus dipisah sama wadah jamur yang lain. Pak Cheng, punya saya. Sebanyak ini barang dari gunung. Kamu dapat dari mana? Ini bukan barang dari gunung, semuanya hasil tanam di ladang saya sendiri. Pak Cheng, jangan-jangan kamu punya bakat alami ya? Jamur selangka ini saja bisa kamu tanam. Jamur Jizong, trufle hitam. Cara masaknya bebas saja, tapi khusus untuk jamur Jian Shouqing, minyaknya harus dipakai 2 kali lipat. Harus ditumis dengan api besar terus-menerus. Waktu masaknya tidak boleh kurang dari 20 menit, dan harus dimakan selagi panas. Tidak boleh disimpan sampai besok. Kalau tidak, gampang sekali bikin keracunan, bisa bikin halusinasi, akibatnya bisa gawat. Ingat ya, Bos Sheng, kami pasti akan masak sesuai aturannya, tidak akan asal-asalan. Saya juga sudah siapkan beberapa resep. Telur dadar trufle hitam, tumis jamur Jizong liar dan tumis Jian Shouqing. Kalian bisa lihat resepnya. Pak Cheng, kamu benar-benar dewa rezeki saya. Bos Sheng, asalkan kamu mau jual jamurnya ke saya, harganya terserah kamu saja yang tentukan. Kualitas jamur kamu bagus sekali. Saya berani bayar 2 kali lipat, berapapun jumlahnya. Saya beli semuanya, saya tidak akan menawar. Bapak-bapak sekalian, mohon maaf sekali ya. Untuk saat ini, jumlah panen jamurnya hanya cukup untuk menyuplai Hotel Dongfeng saja. Saya tahu jamur ini sangat berharga, pasti semuanya pada mau. Jadi, setelah perluasannya selesai nanti, saya pasti akan langsung kabari kalian. Menurutku Cheng Dongking itu bodoh. Orang sudah mau beli harga 2 kali lipat pun tetap tidak dijual. Bagaimana kalau kita curi saja sedikit? Kita jual diam-diam ke bos-bos itu. Yah, aku tidak setuju. Itu namanya melanggar aturan. Lagi pula, aku ini orang terpelajar. Mana mungkin aku melakukan hal semacam ini? Soal ini, kamu jangan ikut campur. Mencuri, harus ingat untuk memilih yang bagus untuk dicuri. Bukannya kakakku bilang kita tidak boleh mencuri. Kakakmu itu selain belajar, tahu apa lagi dengan uang ini. Pernikahanmu dengan Fei Fei, bukankah jadi ada harapan? Iya juga ya, kok aku tidak kepikiran. Dasar bodoh kamu ini, tapi tempat yang satu ini, bukannya bakal ketahuan. Yang sekecil ini pasti belum matang. Yang begini jangan diambil. Kalau yang kelihatannya hitam ini, pasti dari tanah. Ini juga jangan. Yang ini bagus. Ukurannya besar, kelihatannya saja sudah mahal. Petik yang ini saja. Jamur sebanyak ini bisa dijual mahal sekali. Fei Fei, Fei Fei. Akhirnya pulang juga. Bagaimana? Dapat berapa banyak? Aduh, sebanyak ini bisa laku berapa banyak uang ya? Pernikahan Guang Yao akhirnya ada titik terang. Bu, jamur ini kan banyak sekali peminatnya. Pasti rasanya enak sekali. Bagaimana kalau kita coba sedikit? Dasar tukang ngiler kamu. Halah, apa istimewanya makanan langka ini? Menurutku, tidak ada bedanya dengan jamur biasa. Ini... Ada apa ini? Jamur yang tadi bagus kok malah berubah warna. Kamu tahu apa? Barang mahal itu memang begini. Justru kalau tidak berubah warna malah tidak bagus. Oh, begitu rupanya. Ayah pintar sekali ya. Jamur ini pasti enak. Kemarin aku sempat dengar orang kota bilang, katanya ada sashimi jamur. Padahal ya cuma dimakan mentah-mentah. Tapi nggak enak juga rasanya kayak tanah. Anyir banget, mending kita tumis aja deh. Iya, mending dimasak matang dulu baru dimakan.
Wah, beneran enak. Kalau enak, makan yang banyak. Lagi pula, di kebun sayur Cheng Dongking itu masih banyak banget. Nanti kita ambil lagi ke sana. Mau lari kemana kamu, siluman? Mau lari kemana? Istriku, kamu kenapa? Suamiku, kamu kenapa sih? Guang Yao. Guang Yao. Pak, cepat balik. Siang bolong begini. Ngapain lari-larian gak jelas? Jianye, Jianye, cepat bangun. Gawat, bapakmu gila. Bu, ada apa sih? Dari mana datangnya jamur di rumah kita? Jamur, jamur. Aku tahu. Bapakmu pasti gara-gara makan jamur itu, makanya jadi kayak gini. Cepat kejar bapakmu. Dia lari keluar. Jangan lari, banyak ikan kecil. Langit isinya jamur semua, besar sekali. Aku mau petik. Aduh, siapa sih ini? Tengah malam begini, gak bisa biarin orang tidur apa? Haha. 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 Shotian, kamu kenapa? Tengah malam begini malah merangkak di jalan kayak lagi berenang. Jangan-jangan kena kutukan. Ya? Pak Kades, terus ini gimana? Dong, kamu kan ahli pengobatan tradisional, pasti tahu caranya, kan? Tolonglah, bantu kami, selamatkan mereka. Ini gejala keracunan jamur Jian Shouqing. Apa kalian tadi makan jamur Jian Shouqing? Apa, beracun? Kan sudah kubilang, warna jamur itu mencurigakan. Cheng Dongking, apa kamu sengaja mau mencelakai pamanmu sendiri? Desa kita terlalu jauh dari rumah sakit kota. Kalau keburu ke sana, sudah terlambat. Kita harus buat mereka muntah sekarang. Semua jamur yang belum tercerna di dalam perutnya harus dimuntahkan keluar. Apa yang dibilang Dongking benar. Langsung saja kasih minum air limbah kotoran. Dulu di desa ini ada orang keracunan kacang panjang. Semuanya selamat karena cara itu. Yang penting nyawa tertolong. Gak ada cara lain. Jianye, cepat pergi ke belakang. Ambil air dari tangki kotoran. Cheng Dongking. Keluar kamu. Jamur yang ditanam keluargamu itu beracun. Gara-gara itu, kemarin aku hampir saja mati. Soal ini, kamu harus ganti rugi padaku. Beri aku penjelasan. Jamur beracunmu itu sudah bikin malu seluruh keluarga kami. Sekarang pamanmu sendiri masih terbaring di ranjang rumah sakit. Hari ini kamu harus bayar ganti rugi dan minta maaf. Aku heran. Kalian sekeluarga ini, kenapa tidak punya logika sama sekali? Jamur kami cuma dijual ke Hotel Dongfeng. Memangnya kalian makan di mana? Bang Dongqing. Ini aku temukan di rumah mereka. Bagus, bagus sekali. Makanya tadi pagi aku bilang, di kebun banyak banget bekas jejak kaki berantakan. Jamurnya juga hilang banyak. Jadi ternyata kalian yang nyuri ya? Aku nggak mau tahu. Pokoknya gara-gara sudah makan jamur dari kebunku. Kalau sampai terjadi apa-apa, kalian harus ganti rugi. Dongking sudah berkali-kali pesan sama kami, waktu jual jamurnya, harus dijelasin baik-baik ke pembeli. Jamur Jian Shouqing itu harus dimasak pakai api besar sampai benar-benar matang. Dilarang keras makan pas masih setengah matang. Kalau enggak, bisa keracunan dan halusinasi. Tengah malam main nyelonong ke kebun buat nyuri jamur. Aku aja belum hitung-hitungan sama kalian. Sekarang masih berani-beraninya datang minta ganti rugi. Tebal banget ya muka kalian. Mending cepat pulang sana. Kalau kalian gak merasa malu, aku yang malu lihat kelakuan kalian. Aku bertanggung jawab penuh untuk semua pelanggan yang beli secara resmi. Tapi kalian ini sudah mencuri, pakai bahannya sembarangan. Sedikit pun aku gak ada tanggung jawab dan gak akan ganti rugi sepeser pun. Justru sebaliknya. Kebunku sudah kalian rusak. Ditambah jamurku yang kalian curi sebanyak itu, kalian harus ganti rugi. Iya, nanti kami ganti. Lihat aja, aku pasti bakal balik lagi. Astaga, ini beneran desa kita. Jalanannya, rumahnya, tambak ikannya juga. Menurutku ini malah lebih oke daripada apartemen di kota. Dongxing itu anak yang bener-bener hebat. Dari bata sampai gentengnya, semuanya dia yang pantau sendiri sampai jadi. Wah, sudah selesai ternyata. Kelihatannya sih lumayan juga, tapi nggak tahu ya, bisa narik pelanggan apa enggak. Tampang doang bagus mah buat apa? Desa terpencil kayak kita ini, orang kota harus agak sinting kali ya, sampai mau jauh-jauh ke sini cuma buat makan ikan. Wah, Pak Cheng, kondisi Bapak sudah pulih total ya ternyata. Sudah mulai lincah lagi nih. Semuanya, tolong tenang sebentar. Hari ini, Dongqing membuka lowongan pekerjaan secara terbuka. Warga desa sini diutamakan.
Restoran agrowisata kami akan segera dibuka. Sekarang resmi dibuka lowongan kerjanya. Warga desa sini diutamakan. Kami akan pilih yang terbaik. 3. 2 orang koki, jaga dan patroli kolam ikan. Gaji 400. 3. 2 orang keamanan, jaga dan patroli kolam ikan. Gaji 400. Satpam dan kebersihan, jaga kolam ikan. 400 per hari, jaga dan patroli kolam ikan. 2 staf keamanan, gaji 400 per hari. Gaji 400 per hari. 3. 2 staf keamanan untuk patroli kolam ikan. Gaji bulanan. Gaji bulanan. 400 per bulan. 400 per bulan untuk 4 orang pelayan. Tugasnya mengantar makanan dan bersih-bersih. Gaji 400 per bulan. Selain itu, kami juga butuh 1 kurir khusus. Gajinya 600 per bulan. Ada orang khusus dengan kendaraan khusus untuk antar barang. Shito, kamu mau kerja sama saya jadi kurir? Kak Dongking, saya pasti mau banget. Nyawa saya saja diselamatkan sama kakak dan kak ipar. Kakak tenang saja, saya pasti kerja yang benar. Baik, untuk semua karyawan, setiap hari dapat jatah makan 2 kali. Setiap 3 bulan dapat 2 setel seragam. Kalau bisnis lancar, akhir tahun dapat bonus. Saya, Heng Dongking, selalu pegang omongan saya, tidak akan pernah menunggak gaji sepeser pun. 5. 2 staf keamanan untuk kolam ikan. Gaji 400 sebulan. 4 pelayan untuk mengantar makanan dan bersih-bersih. 400 sebulan. Ya ampun, menarik sekali. 4 pelayan untuk mengantar makanan dan bersih-bersih. Gaji segini lebih tinggi daripada kerja di pabrik batu bata di kota. Gaji bagian kebersihan juga 400. Buka lowongan. Dapat seragam gratis. Gaji 500 per hari. Buka lowongan. Jangan ada yang rebutan sama saya. Gaji 500 per hari. Saya mau daftar kerjanya. Saya sudah puluhan tahun masak. Saya bisa jadi koki. Coba Bapak lihat. Saya bisa tidak. Setelah melalui proses seleksi akhir, untuk koki, sementara Pak Li dan Pak Zheng dulu ya, untuk bagian kebersihan. Sementara Pak Cui, kita semua ini hidupnya memang lagi susah. Dongqing beneran tulus banget mau bantu kita. Kita harus kerja yang bener. Pokoknya harus totalitas. Tadi siapa sih yang bilang Dongqing gak bakal bertahan lama? Nih ya, dengerin. Dongqing itu kemampuannya luar biasa. Dia punya uang, punya kolam ikan juga. Hatinya juga baik banget. Mana mungkin usahanya bangkrut. Haha. Loh, kok bisa yang daftar sebanyak ini? Koki 2 orang gaji 50 per bulan. Gaji setinggi ini. Terus bagian kebersihan 2 orang. Koki 2 orang gaji 500 per bulan. Dia nggak takut rugi apa? Bagian kebersihan 2 orang. Ah, itu sih cuma sengaja naikin gaji buat beli hati orang aja. Dasar orang-orang. Gampang banget dibohongin. Sekarang bangga-bangga. Terus apa gunanya? Tunggu aja pas usahanya tumbang nanti. Lihat aja gimana nangisnya mereka semua. Dongqing, langkahmu keren banget. Lihat deh, seneng banget mereka semua. Haha. Ya jelas dong, kalau aku sukses, gak mungkin aku lupain warga desa. Kalau kita semua bisa cari uang bareng-bareng, desa kita pasti bakal makin maju. Sekarang saya umumkan, lingkuan Fusuang resmi dibuka. Silakan semuanya kalau mau lihat-lihat. Mantap. Dongqing, ini udah tengah hari loh. Jangan-jangan gak ada pelanggan yang datang ya? Haha. Bikin acara semeriah ini, tapi ujung-ujungnya gak ada satupun pelanggan yang datang. Malu-maluin banget. Toko Dongqing Shen. 10337 Hub. Bos Sheng, saya dengar hari ini kamu buka toko ya. Saya sengaja bawa semua karyawan hotel saya ke sini buat dukung kamu. Kak Hei, makasih banyak ya sudah mau datang mendukung. Makasih apanya, ikan dari tempatmu ini, sayuran dari tempatmu juga. Seberapa banyak bisnis kita di Dongfeng yang sudah kamu bantu amankan. Pas kamu buka usaha, aku harus datang. Hari ini kita ada acara kumpul-kumpul kantor. Semuanya, makan yang puas, main yang puas. Semua biayanya aku yang tanggung. Ya ampun, ramai sekali orangnya. Dongqing benar-benar disegani ya. Bos besar dari kota saja, sampai datang sendiri buat kasih dukungan. Bisnisnya pasti bakal lancar terus ke depannya. Semuanya, jangan gugup. Ikuti saja apa yang sudah kita latih tadi. Kok rasanya? Tempat memancing ini, fasilitasnya gak kalah ya sama yang di kota. Iya benar. Tapi kualitas air dan lingkungannya di sini, jauh lebih bagus daripada di kota.
Ya Tuhan, aku yang biasanya nggak pernah dapat ikan ini, kok malah yang pertama kali dapat ya? Wah, ikan kakap kuning besar lagi. Aku dapat ikan. Siang ini kita masak buat dicicipi ya. Siap. Bos, gak nyangka fasilitas rumah kayu ini oke juga. Tadinya kirain kalau ke pedesaan, kondisinya bakal buruk banget. Ya iyalah, lihat dulu siapa yang punya. Ayo, kita lihat kebun petik buah khas miliknya. Mari lihat. Bos, kok sayuran ini bisa tumbuh di atas batu? Tanah pun gak ada. Ajaib sekali. Puluhan tahun saya terjun di bisnis kuliner, belum pernah lihat cara tanam seperti ini. Air memberi nutrisi pada sayur. Sayur membersihkan air. Luar biasa, brilian sekali. Kenapa ya rasanya sayuran ini seperti punya energi kehidupan saja? Ajaib sekali. Pak Cheng, ikan bapak ini bukan cuma kualitas juara, masakannya pun luar biasa. Sayur yang ditanam di atas batu, jamur yang segar sekali. Kalau di seluruh kota ini, cuma ada satu-satunya. Keunikan ini saja, sudah cukup untuk menarik wisatawan dari kota, datang karena penasaran. Aneh juga ya, ikan dan sayur yang biasanya dikirim ke hotel. Rasanya memang sudah segar sekali. Tak disangka, kalau baru dipetik langsung dimasak. Dan dimasak pakai tungku kayu bakar. Rasanya jadi jauh lebih enak lagi. Tanpa bumbu yang macam-macam, kuma pakai bawang dan jahe. Benar-benar menjaga cita rasa asli dari bahannya. Pak Cheng, tempat wisata bapak ini tersembunyi sekali ya. Bahannya segar sekali. Suasananya juga nyaman banget. Nanti, saya pasti ajak keluarga ke sini untuk menikmati semuanya. Banyak teman saya yang suka sekali makanan alami seperti ini. Nanti saya pasti akan rekomendasikan mereka ke sini. Pak Cheng, tempat bapak ini pasti bakal ramai sekali. Hari ini semuanya kerja bagus sekali. Baru pertama kali menjamu tamu penting sudah sukses besar. Saya dan Yakin sudah berdiskusi. Kami memutuskan hasil penjualan hari ini akan dibagi rata untuk kalian semua. Kalau kita kompak begini, kita pasti bisa sukseskan tempat ini. Ya ampun, 100 yuan. Hari ini saja bonusnya sudah 100 yuan. Gila sekali. Dulu sebulan, kerja pun belum tentu dapat sebanyak ini. Pak Cheng benar-benar orang baik. Pak, kami sengaja menyetir jauh-jauh dari kota ke sini. Bisakah Bapak berbaik hati sedikit? Aduh, maaf banget ya. Kebanyakan pelanggan kita itu datangnya dari luar daerah. Bapak Ibu ambil nomor antrean dulu saja, sambil ngeteh dulu. Silakan ditunggu ya. Waktu 1 bulan, reputasi lingkungan Fushuang akhirnya tersebar luas. Tapi, jumlah pengunjungnya meledak luar biasa. Tempat kita akan terbatas. Benar-benar tidak bisa menampung orang sebanyak itu. Nah, ini dia. Dongxing, ada apa sih kok buru-buru banget? Sampai-sampai harus menyuruh saya memanggil semua orang ke sini. Pak Kades, sekarang tamu di desa kita terlalu banyak. Kalau semuanya menumpuk di jalan, kan jadi berantakan. Benar juga ya. Banyak sekali wisatawan. Mereka sengaja datang jauh-jauh dari luar daerah. Kasihan. Tempat untuk singgah saja tidak ada. Bagaimana kalau kita ubah jalan utama desa kita jadi jalan komersial? Di kehidupan sebelumnya, di banyak tempat sudah banyak dibangun jalan komersial. Itu benar-benar mesin pencetak uang yang menjanjikan. Banyak warga desa kita yang punya keahlian. Pak Li bisa menganyam keranjang bambu. Ah, saya cuma iseng-iseng saja kok. Paman Shang bisa membuat minuman keras. Saya juga tidak punya keahlian lain. Cuma minuman ini saja yang lumayan rasanya. Nenek Cui juga bisa membuat sepatu kepala harimau. Wah, saya juga dilibatkan rupanya. Haha. Nanti saya akan siapkan kios-kios seragam di sepanjang jalan utama. Kerajinan tangan yang dibuat sendiri oleh Bapak Ibu, maupun makanan. Semuanya bisa dijual di jalan itu. Bagi warga yang jago masak, kalian juga bisa merapikan ruangan kosong di rumah. Lalu disiapkan. Taruh meja di halaman rumah. Setiap pagi, saya akan minta Shitou mengantar ikan ke tempat kalian. Tamu yang malas mengantre, bisa langsung makan di rumah warga, daripada setiap hari cuma bengong di rumah. Mending buka lapak. Lumayan bisa buat tambah-tambah penghasilan. Setidaknya bisa bantu-bantu kebutuhan rumah tangga. Iya juga ya. Dengan begini, wisatawan pun tidak akan kelaparan. Sia-sia datang jauh-jauh. Kalau begitu, saya merepotkan kalian semua ya, ikan dan sayurannya. Semuanya saya kasih harga setengah saja buat kalian. Tapi, untuk yang buka usaha makanan, harus pakai ikan dan sayuran dari tempat saya. Beres.
Siapa sih di desa ini yang nggak tahu? Para tamu itu, semuanya datang karena cari ikan dan sayuranmu. Kamu tenang saja, pasti nggak akan merusak reputasi tokomu. Dan juga, saya minta 20% dari hasil keuntungan semua lapak. 20%, memang sudah seharusnya begitu. Desa kita ini sudah bertahun-tahun jadi desa miskin. Sejak Dongking mulai usaha, keadaan ekonomi kita baru membaik. Dongqing itu sedang membantu kita semua. Kita juga nggak boleh memanfaatkan kebaikan Dongqing. Saya setuju. Bagi yang mau buka lapak, bisa langsung tanda tangan pakai cap jempol di kontrak ini. Haha. Sepupu benar-benar nggak bohong. Gak disangka desa kecil ini ternyata punya pemandangan yang bagus banget. Ini pasti yang dibilang ibu waktu itu. Sepatu harimau untuk anak kecil. Bagus sekali ya. Pasti mahal, ya, nak. Sepatu harimau ini semuanya saya buat pakai tangan sendiri. Tiap pasang polanya beda-beda. Nek, sulaman di sepatu harimau ini bagus sekali. Kelihatan hidup sekali. Bagaimana kalau saya beli 60.000? Boleh, Nek. Gak nyangka, barang kecil begini ternyata harganya semahal itu. Kamu gak lagi bercanda sama nenek tua ini, kan? Untuk sepasang, 40.000 saja sudah cukup. Murah sekali. Kalau begitu, saya ambil 2 pasang. Boleh, nanti saya kasih bonus dompet kecil ya. Sekarang banyak keluarga di desa kita yang bisa buka usaha penginapan atau tempat makan buat cari uang. Masa kita cuma mau diam saja lihatin mereka? Ibu jangan buru-buru. Kita buka saja sendiri. Kita kan punya kolam ikan sendiri, gak perlu beli stok lagi. Biayanya jadi murah, tapi kita kan gak punya nama. Gimana mau saingan sama Cheng Dongqing? Gak bakal ada yang datang. Kita pergi ke ujung desa, jemput bola saja. Kalian mau ke lingkuan Fushuang, ya? Iya, betul. Kami ini dari lingkuan Fushuang. Ayo, saya antar kalian ke sana. Kok saya dengar banyak banget orang antre di sana. Yah, itu, belakangan ini lagi sepi. Jadi nggak terlalu ramai. Nah, sampai. Ini dia lingkuan Fushuang. Makanannya datang. Ini mah cuma ikan biasa. Kan, rasanya juga biasa saja. Gak seheboh yang dibilang orang-orang. Sekarang memang banyak iklan penipuan kayak gini. Untungnya sih nggak sampai nggak enak-enak banget. Minta bonnya? Iya. Sebentar, total belanjaan kalian hari ini 40 yuan. 40. Ini sih lebih mahal daripada di kota. Tempatnya kayak begini, pelayanannya juga begitu. Kok berani-beraninya minta semahal ini? Ini sih namanya ngerampok pelanggan. Hari ini saja kita sudah dapat 300 lebih. Sudah, kamu sudah hitung uang itu 10 kali lebih. Loh, uang yang sudah di tangan gak bakal lari kemana-mana. Setelah dipotong modal, hari ini kita bisa untung 250 yuan. Pakai ikan hasil kolam sendiri ternyata hemat sekali ya. Senangnya. Dulu Fei Fei bilang minta 2.000 dolar untuk uang mahar dan set perhiasan emas. Aku sampai pusing memikirkannya. Kalau begini terus, tidak butuh waktu lama lagi. Aku sudah bisa menikahi Fei Fei. Aku mau pergi temui Fei Fei sekarang juga. Kamu ini, kerjaannya cuma mikirin mau kawin saja. Benar-benar gak ada serius-seriusnya. 2 hari ini, si batu itu terus saja mengawasi di depan gerbang desa. Benar-benar nggak bisa cari pelanggan. Karena dia nggak mau bikin kita tenang. Ya sudah, kita sebar saja rumor. Orang-orang luar pikir ikan di tempat Cheng Dongqing itu enak. Padahal sayur dan ikannya cuma barang biasa dari kolam biasa. Kita bilang saja ke orang-orang, kolam ikan Cheng Dongqing itu dikasih obat-obatan. Sayur milik si batu disemprot obat perangsang pertumbuhan. Makan kebanyakan bikin penyakit. Terus kita promosikan ikan kita. Gak pakai bahan kimia tambahan. Harganya pun lebih murah. Kita rebut semua pelanggannya. Ide bagus. Aku memang sudah lama muak lihat dia. Bikin saja namanya rusak. Pelanggan pasti bakal lari ke tempat kita semua. Kak. Kalian mau ke lingkuan Fushuang? Ya, ikan di sana kelihatannya saja bagus. Aslinya semua itu hasil dikasih obat. Sayur si batu itu malah disemprot banyak obat perangsang. Kelihatannya memang hijau segar, tapi makan kebanyakan itu nggak sehat. Kami penduduk lokal saja nggak ada yang mau makan di sana. Kalian turis dari luar mana tahu? Bisa rugi nanti kalau makan di sana. Mending makan di tempatku saja. Ikan dari kolamku sendiri. Bersih dan aman. Harganya pun lebih murah. Oh, ternyata begitu ya. Makasih ya informasinya. Ya sudah, kalau gitu kita coba makan di tempatmu saja. Bang Dongqing, mereka makin hari makin keterlaluan.
Banyak pelanggan yang melapor. Katanya ada yang menyebar fitnah tentang kita di jalan komersial. Biar aku hajar mereka saja. Sudahlah, tidak apa-apa, kualitas yang bagus atau tidak, begitu pelanggan mencicipinya, pasti langsung tahu. Kalau dia terus menipu pelanggan seperti itu, usahanya tidak akan bertahan lama. Lingkungannya kotor dan berantakan, peralatan makan penuh minyak, pelayanannya pun buruk. Tadi masih sempat-sempatnya memfitnah orang lain dengan sengaja. Benar-benar tidak punya hati. Aku mau melaporkan ada orang yang sengaja memfitnah sesama pedagang. Iklan palsu, standar kebersihan tidak terpenuhi, menyesatkan wisatawan. Ting, misi selesai. Silakan buka kunci kepiting raja, ikan layur, teripang, dan lainnya. Kolam ikan ditingkatkan ke level 4. Kolam ikan ditingkatkan ke level 4. Membuka kunci ikan layur, kepiting raja, teripang, dan ikan air laut lainnya. Penyu cangkang lunak tahap awal. Perairan dasar laut. Zona air dangkal bertepi hitam. Ikan loak. Penyu cangkang lunak di dasar pasir pantai. Perairan atas. Ikan putih. Kira-kira apa ya hadiah acaknya? Tapi dengan adanya ikan air laut ini, bisnis agrowisata kita pasti bakal makin laris manis. Bang Dongqing, gawat, gawat. Petugas pengawas pasar datang. Ayo, kita lihat. Kalian dilaporkan melakukan iklan palsu, sengaja memfitnah sesama pedagang. Kebersihan restoran tidak memenuhi standar. Mohon segera bekerja sama untuk pemeriksaan. Mana mungkin? Apa yang perlu diperiksa dari kami? Pergi sana, jangan mengganggu kami berbisnis. Jangan pergi dulu, belum bayar tagihannya. Tidak memiliki surat izin usaha yang resmi, standar kebersihan sangat buruk, sengaja menyebarkan rumor bohong, segera tutup usahanya untuk dibenahi, denda Rp500. Kenapa? Kami tidak melanggar hukum. Atas dasar apa kami harus bayar denda? Itu semua turis yang datang makan ke tempat kami dengan sukarela. Siapa yang melaporkan kami? Kami bekerja sesuai dengan aturan, tolong kerjasamanya, gawat. Sepertinya kali ini tidak bisa lolos lagi. Tapi, kalaupun aku harus jatuh, aku akan tarik orang lain untuk ikut menanggungnya. Pak petugas, saya mau melapor. Lingkuan Fushuang. Mereka memasok barang dagangan kepada warga desa yang tidak punya izin usaha, demi mencari keuntungan besar. Apa-apaan kamu? Ngomong sembarangan ya? Pak petugas, saya tidak ngomong sembarangan. Kamu bilang aku ngomong sembarangan. Kalau begitu, mana izin usaha kalian? Kami perlu memeriksa stand jualanmu untuk pembuktian. Ini izin usahanya. Dongqing itu menjalankan bisnis yang jujur, punya dokumen resmi dan lengkap, bisnis sendiri tidak becus, malah mau menyeret orang lain jatuh bersama. Kalian tiap hari menarik pelanggan di gerbang desa sambil menyebar rumor. Memangnya kalian pikir kami semua buta dan tidak lihat? Hah, ini namanya balasan. Kok bisa begini? Hari itu saya sengaja mencari tahu, kebanyakan warga desa tidak paham soal urusan surat-surat ini. Jadi, saya yang bantu uruskan semuanya untuk mereka. Sayang sekali ya, rencana licikmu gagal total. Sudah seharian ini, jangankan orang, burung pun tidak ada yang lewat. Berita soal keluarga Cheng yang kena denda dari pihak berwenang sudah masuk berita. Banyak turis yang termakan rumor bohong itu, refleks menganggap seluruh hasil pertanian di desa kita bermasalah. Kacau sekali ini. Jelas-jelas keluarga Pak Cheng yang menyebarkan gosip dan berbuat salah. Kenapa kita satu desa yang harus kena imbasnya? Kalau menurutku, pamannya Dongqing itu memang sengaja tidak mau melihat kita hidup tenang di desa ini. Tadi ada banyak pelanggan lama yang menelepon, menanyakan apakah ikan dan sayuran kita benar-benar disemprot pestisida. Kalau begini terus, bisa gawat. Kita harus pergi untuk mendiskusikan cara menanganinya dengan Dongqing. Seandainya saja tidak macam-macam dari awal. Sekarang lihatlah. Semua orang sekampung membenci kita. Sudahlah, diam saja. Lihat, matahari sudah mau terbenam. Satu meja tamu pun belum ada yang datang hari ini. Nila setitik. Rusak susu sebelanga. Bisnis Nong Penle jadi hancur begini, tapi pemiliknya kok santai sekali. Tidak cemas sama sekali. Bos itu pintar. Dia pasti punya cara. Terdeteksi reputasi lingkuan Fushuang merosot tajam. Tugas baru tersedia. Pulihkan reputasi lingkuan Fushuang. Setelah tugas selesai, kamu akan mendapatkan hadiah acak. Dongqing. Sekarang di luar sana orang bilang, ikan dan sayuran kita disemprot pestisida. Pelanggan jadi tidak berani datang. Harus bagaimana ini? Jangan khawatir. Kebenaran akan menghentikan gosip. Kalau kita tidak bersalah, tidak perlu takut. Aku sudah punya caranya. Dongqing.
Kami mana bisa minum teh sekarang? Kamu panggil kami semua ke sini hari ini. Apa sudah ada solusinya? Iya. Akar masalahnya sekarang hanyalah gosip itu. Warga biasa mana percaya cuma sama omongan kosong. Jadi, kita bicara pakai data saja. Data? Apa itu? Orang tua kayak saya mana paham urusan begitu. Saya rencana mau minta si Batu bawa beberapa orang. Pergi ke kebun buat siapin semua jenis sayuran. Terus contoh ikannya juga. Habis itu, kita bawa semuanya ke lembaga pengujian profesional di kota. Kita tes keamanan pangannya secara menyeluruh. Oh alah, gitu toh maksudnya. Kalau sudah ada laporan hasil tes dari kota, enggak bakal ada lagi yang berani oceh sembarangan. Pak Kades. Saya juga mau manfaatin kesempatan ini buat memperluas skala usaha kita. Saya mau akuisisi seluruh lahan di desa ini. Terus kita ubah jadi desa wisata pertanian. Diakuisisi semua. Sudah saya duga, Dongqing pasti punya akal. Memangnya gampang bangun desa wisata itu? Paling cepat saja setahun baru bisa jadi. Dongqing, ini masalah besar loh. Kamu sudah pikir matang-matang, mumpung pengunjung lagi sepi. Ini saat yang tepat buat berbenah. Masalah yang kita hadapi sekarang ini, itu karena skala wisata kita kurang besar. Kita harus tingkatkan kualitas fasilitasnya. Mulai dari infrastruktur kecil kayak tempat sampah, sampai bangku-bangku buat istirahat, sama mobil wisata. Semuanya harus selevel sama tempat wisata di kota. Nanti pas gosipnya sudah terbukti tidak benar, kita buka lagi dengan wajah yang baru. Enggak bisa. Saya nggak setuju. Kalau semua desa kamu akuisisi, warga sini nanti tinggal di mana? Iya benar. Itu, ya masa kita semua harus tidur di jalanan. Semuanya, tenang dulu ya. Saya memang mau bicara sama kalian semua. Saya berencana di desa kita ini, untuk mengalokasikan lahan khusus, membangun kompleks perumahan. Dan saya sediakan gratis untuk kalian tinggali. Tinggal gratis. Ya, betul. Selama ini kalian sudah banyak membantu saya. Sudah sewajarnya saya membalas budi baik warga sekalian. Dalam waktu dekat, saya akan mendatangkan tenaga ahli dari perhotelan untuk memberikan pelatihan gratis. Siapa saja yang mau bergabung untuk usaha agrowisata Farmstay, silakan ikut pelatihannya. Asalkan sudah dapat sertifikat kelulusan dari kelas malam agrowisata itu. Nanti pas desa wisata kita sudah jadi, kalian bisa langsung kerja. Tapi rasanya masih agak khawatir ya. Apa benar bisa tukar rumah gratis? Paman, tenang saja. Keluarga kami yang pertama akan pindah. Masa paman masih tidak percaya? Ayah saya saja. Saya percaya sama Pak Kades. Saya mau tukar. Saya mau minta satu ruko di area komersial juga, Paman. Saya jelaskan dulu ya. Kalau mau ruko, setengah dari uang ganti rugi bakal dipotong. Terus untuk operasional ke depannya, saya akan ambil 20% dari keuntungan. Saya paham. Sudah, urus saja kepindahannya. Yashin, kelas malam kalian itu kasih makan tidak? Ada makanannya, kok. Tapi nanti setelah kelas dimulai, akan ada seleksi. Cuma yang prestasinya bagus yang boleh lanjut latihan. Bagus, bagus. Yang penting ada makanannya. Tinggal rumah paman saja yang belum setuju dengan pembelian lahan ini. Dongqing. Bukannya modal awal kita terlalu besar ya? Bagaimana kalau... Tenang saja, sayang. Aku yakin banget. Nanti kamu tinggal duduk manis sambil hitung uang saja. Dia sudah hancurkan setengah rumah kita. Sekarang dia mau beli rumah kita. Tidak semudah itu. Harus kasih ganti rugi 2 kali lipat. Kalau menurutku sih, ganti rugi yang sekarang saja sudah lumayan. Kita saja sudah hampir tidak bisa makan. Dia itu punya kuasa dan banyak uang. Kita mana mungkin bisa melawannya. Apa sih yang kamu tahu? Asal kita tidak pindah, proyek kawasan industrinya itu tidak akan bisa dibangun. Pas saat itu nanti, dia pasti akan datang memohon pada kita. Jangankan 2 kali lipat, 10 kali lipat pun sangat mungkin. Ayah ada benarnya juga. Kalau kita tetap tidak pindah, dia tidak akan bisa mulai bekerja. Betul, kawasan industri itu kan satu kesatuan. Kalau dia mau membangun, dia harus merobohkan dan membangun ulang semuanya. Jadi bagaimanapun juga, rumah kita pasti akan dibeli. Kita harus manfaatkan kesempatan ini untuk minta ganti rugi lebih. Proyek rumah relokasi desa industri resmi dimulai. Proyek rumah relokasi desa industri resmi dimulai. Tadinya aku pikir, Dongqing cuma asal bicara saja.
Tidak menyangka dia benar-benar serius. Secepat ini rumah relokasinya sudah mulai dibangun. Sudah seumur hidup tinggal di rumah satu lantai. Tidak menyangka di masa tua ini, aku masih bisa tinggal di rumah susun. Kalian benar-benar mau pindah. Rumah tua milikku. Aku berat hati sekali kalau harus pergi. Pemikiran Dongking benar-benar hebat. Dia tidak cuma cari uang sendiri, tapi juga membawa perubahan besar bagi seluruh desa. Desa Kingxi kita ini, kali ini kita benar-benar akan bangkit. Bapak-bapak, ibu-ibu semua ada di sini ya. Ayo, ikut saya. Saya mau ajak kalian ke suatu tempat yang bagus. Mulai besok, sekolah malam keterampilan agrowisata akan dibuka gratis untuk seluruh warga desa. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kami sudah mempekerjakan dengan gaji tinggi beberapa pengajar profesional. Untuk mengajar kalian semua, kalian bebas memilih mata pelajaran yang diinginkan. Pengajar utama kita yang pertama adalah seseorang yang punya pengalaman 12 tahun dalam pengelolaan restoran berbintang, yaitu Heleng, yang akan bertanggung jawab atas pelatihan etika pelayanan. Pengajar utama kedua adalah Yashen. Dia sangat ahli dalam masakan pedesaan, hidangan ikan air tawar kelas atas, dan teknik memasak aneka jamur serta hasil hutan. Dia khusus bertanggung jawab untuk pelatihan keterampilan dapur. Selain itu, kami juga punya instruktur kebersihan kamar, Arya, instruktur keamanan, Sitou, dan instruktur pertanian, Zhangda, serta Paman Ma. Semuanya mencakup seluruh posisi di industri desa kita. Soal apakah kalian bisa menguasainya, itu tergantung pada usaha kalian sendiri. Dongqing, apa benar resep-resep yang kamu kasih ke aku ini mau diajarkan ke mereka semua? Kalau nanti ada yang sudah jago, terus mereka buka usaha sendiri gimana? Keunggulan utama kita itu ada di bahan bakunya, kualitas ikan dan sayuran kita. Teknik inti untuk budidaya dan penanamannya kan masih ada di tangan kita sendiri. Itu hal yang gak bakal bisa direbut sama siapapun. Pas mikir nanti harus mengajar mereka, aku jadi agak gugup. Gimana kalau nanti aku? Kamu pasti bisa. Kok, kan kita di rumah, bukannya sudah latihan berkali-kali. Pasti bisa kok. Untuk kepiting raja, kita ada menu kukus dan gaya bumbu bawang putih. Telur kukus dengan 3 macam cara penyajian. Pertama-tama, yang paling penting adalah harus bisa memotong-motong bahannya. Kepiting raja. Sekarang, saya akan tunjuk orang secara acak untuk diperiksa. Menata meja itu harus cepat, tepat, dan stabil. Oh, Coba kamu lakukan. pastikan. Spray kita harus diganti setiap kali ada tamu baru. Area wastafel dan toilet harus pakai handuk dengan warna yang berbeda untuk mengelapnya. Kerja bareng Dongking memang beda. Agrowisata, kerja di depan rumah sendiri. Agrowisata, makanannya enak sekali lagi. Agrowisata, jauh lebih enak daripada kerja di kota. Agrowisata, dulu tidak pernah terpikirkan. Agrowisata, di desa kita sendiri. Agrowisata, bisa punya kelas malam yang seprofesional ini. Agrowisata, dan kantinnya. Agrowisata, sekarang hidup makin ada harapan. Sudah semalam ini, kamu mau kemana? Kamu jangan bilang mau ikut juga ke kelas malam itu. Memangnya kenapa kalau aku ke sana? Hampir seluruh orang di desa sudah ke sana. Lagi pula tidak bayar, malah dikasih makan. Kalau kamu pergi sekarang, berarti kamu tunduk sama Sheng Dongking. Sekarang ini saat-saat krusial. Kita harus tetap bertahan. Kita jaga saja rumah ini baik-baik. Tidak akan lama lagi, mereka pasti bakal datang memohon pada kita. Serah terima rumah. Fang Shiji. Serah terima rumah. Serah terima rumah. Semuanya, dengarkan aturan serah terima rumahnya. Untuk penukaran kali ini, gunakan kontrak pembelian untuk mengambil kunci rumah baru dan uang ganti rugi. Pemilihan unit kali ini menggunakan sistem siapa cepat, dia dapat. Yang datang duluan bisa pilih lantai lebih dulu. Pilihan tipe unitnya terbuka dan adil untuk semua. Aku setiap hari menunggu serah terima kunci unit Grand Heart ini. Akhirnya hari ini tiba juga. Rumah impianku, mulai sekarang tidak perlu lagi tinggal di rumah tua, yang bocor dan anginnya masuk dari mana-mana. Bu, aku sudah lihat-lihat semuanya. Kita ambil saja unit 601 di gedung nomor 1. Oke, ibu ikut pilihanmu saja. Giliranku. Akhirnya giliranku. Heng Dongking, sesuai dengan yang kita bicarakan sebelumnya. Asal kamu kasih kompensasi 2 kali lipat, kami akan pindah.
Kapan aku pernah bicara begitu sama kamu? Rumah-rumah yang kami akuisisi, semuanya sudah selesai diganti unitnya. Kalau nanti mau tinggal di kompleks ini lagi, harus beli lewat prosedur resmi, 700 per meter persegi. Jangan dengarkan orang tua bangka ini. Kak, kita tukar dengan kompensasi standar saja. Dasar anak tidak tahu diuntung. Mau apa kamu? Fei Fi bilang, aku harus punya rumah susun baru dia mau menikah denganku. 700 per meter. Mana mungkin kami sanggup bayar? Sudah terlambat. Aku sudah mengubah rencana tata kotanya. Jalurnya akan memutar melewati rumah kalian. Keluarga kalian tinggallah di rumah bobrok itu, sampai mati. Kak, aku mohon padamu, tolong ambil saja rumah kami. Kalau bukan karena menghormati kepala desa, kalian bahkan tidak punya hak untuk tukar rumah. Pergi sana. Jangan panggil aku kak. Aku jijik melihatmu. Habis. Semuanya sudah habis. Ini semua salahmu. Sekarang rumahnya sudah tidak ada. Rencana pernikahanku dengan Fei Fi juga batal. Memang benar, sudah puluhan tahun hidup di sini, tiba-tiba harus dibongkar semuanya, rasanya agak sedih juga ya. Harus berani membongkar yang lama, baru bisa membangun yang baru ke depannya. Desa kita pasti akan makin maju. Desa industri, kita mulai dari kolam ikan, lalu gali dan perluas ke sekelilingnya. Kita buat danau pusat yang super besar. Di sekeliling danau, kita bangun 4 area kuliner, dan 5 area perkebunan. Selain itu, saya juga berencana membuat setengah bagian danau jadi air tawar, untuk budidaya ikan air tawar lokal, dan setengahnya lagi, kita racik jadi air asin, untuk budidaya ikan hias laut dan aneka hasil laut. Kita juga akan bangun terowongan bawah air untuk wisata. Jadi pengunjung bisa jalan kaki menyusuri lorong di bawah air. Bisa melihat pemandangan ikan dari segala arah. Setengah air tawar, setengah air asin. Bahkan bisa buat terowongan di dalam danau. Dongxing, kamu mau mengubah tempat ini jadi objek wisata ya? Pak Cheng, di dasar tengah danau, ditemukan dinding batu alami. Di tengah-tengah dinding batunya, ada lubang kecil yang gelap di bawah air. Lubangnya tidak terlalu besar, entah mengarah kemana. Jarak pandang di bawah air terlalu terbatas. Saya tidak berani gegabah untuk menggali lebih dalam. Aktifkan mata tembus pandang. Sekarang ada banyak orang di sekitar sini, kurang leluasa untuk memeriksa. Nanti kalau ada kesempatan, saya akan cek ke sana. Lewati dulu lubang itu. Lanjutkan saja proyek pembangunan di sekitarnya seperti biasa. Halo semuanya para penonton, hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk melihat kemeriahan pembukaan desa wisata budaya lingkungan. Pertama-tama, kita akan menuju ke area pemancingan di sekeliling danau. Teman-teman lihat deh. Akhirnya saya dapat ikan besar. Ini ikan air laut leho. Apa, Anda tidak bercanda, kan? Padahal jarak dari sini ke laut masih ratusan kilometer jauhnya. Beneran, ini asli. Di sana masih ada orang yang berhasil menangkap teripang lo. Kalau soal mancing nanti, aku cuma mau ke desa wisata budaya lingkungan. Wah, bukan gitu, bro. Emang kolam ikan di pedesaan sekarang? Udah ada ikan air lautnya. Berikutnya, kita sampai di area kuliner khas tepi danau. Kita beruntung bisa mengundang pengusaha perikanan ternama, Pak Bos Ren untuk ikut wawancara. Sekarang di kawasan ini, masakan Tionghoa, Barat, Kanton, sampai masakan Sichuan. Semuanya ada. Semua bahan makanannya benar-benar hasil produksi sendiri di sini. Langsung petik, langsung masak. Soal rasa dan kualitas, saya kasih nilai paling mantap dari yang paling mantap. Restorannya mewah banget begini. Tolong alihkan ke saluran pedesaan dong. Bisa. Sebenarnya yang pedesaan itu tempat saya, atau tempat dia sih. Sekarang kita sampai di area perkebunan. Di sini adalah area sayuran khusus yang unik. Semuanya nol pestisida, dibudidayakan secara alami. Kebun buah kami sekarang sudah menanam ratusan jenis buah. Ada durian, kelapa harum, dan lain-lain. Sudah berhasil menanam buah tropis secara lokal. Jadi ada buah segar yang bisa dipetik sepanjang tahun. Haha! Di sini adalah area kesehatan dengan bahan obat alami. Ada ginseng, jamur lingxi, dan berbagai tanaman obat langka lainnya. Fokus utamanya adalah nutrisi untuk kesehatan. Ini kepala desa kami. Sudah puluhan tahun jadi tabib pengobatan tradisional. Sekarang, pelanggan yang datang ke desa industri ini, semuanya bisa konsultasi gratis.
Kita sampai di area bunga dan tanaman herbal, serta area pengolahan dan pengemasan produk pertanian. Kami telah membangun tempat wisata bunga dan tanaman herbal yang sangat interaktif buat kalian. Pengunjung bisa memetik bunga langsung di tempat, dan membuat minyak esensial atau produk lainnya. Ayah, Ibu, aku juga ingin main ke sana pas libur Peshun nanti. Kalian ajak aku ya, mau ya? Oke, pas Peshun nanti kita langsung ke sana. Menjelang hari pembukaan, kami sudah kirim semua produk untuk diuji lab lebih awal. Hasil laporannya menunjukkan, kandungan mineral dalam airnya 3 kali lipat jauh di atas standar. Dan juga kaya akan belasan jenis vitamin yang dibutuhkan tubuh manusia. Semua hasil tani di area taman wisata ini, semuanya aman untuk dikonsumsi. Aduh, nabrak orang, nabrak orang. Semuanya jangan ada yang kesini. Maaf ya. Pak wartawan, tidak bikin kaget, kan? Bisa diam tidak? Mau ngapain kalian? Apa-apaan kalian ini? Mari kita persilakan para pemimpin. Dengan ini saya nyatakan desa wisata lingkungan resmi dibuka. Bagus. Mantap. Coba cari tahu di mana tempat ini. Tempat ini ada di desa Kingshi, desa wisata lingkungan. Maksudmu yang baru saja diberitakan di TTV tadi, semuanya cuma desa kecil yang tidak mencolok ini. Siapkan mobil, kita berangkat sekarang. Ting, mendeteksi inang, menyelesaikan misi pemulihan reputasi, mendapatkan hadiah bakat eksklusif, teknik bernapas di bawah air. Dengan kemampuan ini, akhirnya aku bisa pergi melihat lubang kecil di bawah danau itu. Ternyata benar-benar bisa bernapas. Bahkan rasanya lebih nyaman daripada di darat. Mendeteksi inang telah menemukan jalan bawah tanah yang terhubung ke dunia rahasia, membuka hadiah tersembunyi pamungkas kolam ikan. Kolam ikan terhubung ke lautan luas. Ternyata, ini toh hadiah misterius yang dikasih sistem. Pak, kita sudah sampai. Gerbangnya dibangun megah juga ya. Bisa tolong tunjukkan tiketnya, Pak. Kalian berdua belum melakukan verifikasi identitas, jadi belum boleh masuk. Verifikasi identitas, kalian berdua baru pertama kali ke sini. Ya, demi keamanan pengunjung, kami harus mendata setiap tamu yang datang. Lihat orang-orang yang mengantre di sana. Itu semua pengunjung yang lagi nunggu giliran daftar. Kamu tahu lagi ngomong sama siapa? Karena kita sudah sampai di sini, ikuti saja aturan desa ini. Itu artinya, desa ini punya kesadaran keamanan yang bagus banget. Yao, ada kerjaan nih. Orang ini kelihatannya kayak bos besar. Baru pertama kali ke sini ya. Butuh jasa pemandu wisata nggak? Cukup 10.000. Saya antar keliling. Penjelasan lengkap sampai ke dalam. Dijamin puas deh. Desa sekecil ini ternyata punya pemandu wisata juga. Oke, antar kami keliling ya. Wah, siap. Makasih banyak. Silakan naik ke kendaraan. Pak, kalian harus siap-siap ya. Banyak pengunjung yang baru pertama kali ke sini, di tempat kami ini, sampai melongo nggak percaya. Jalanan di seluruh desa kalian sudah diaspal semua. Iya dong, kata Pak Kades kami, kalau mau makmur, bangun jalan dulu, jalanan besar, langsung tembus sampai ke depan rumah warga. Oh ya, jalan ini, semuanya dibangun pakai dana pribadi Pak Cheng. Pak, sampahnya harus dipilah ya. Botol air mineral Anda ini, harus dibuang ke tempat sampah yang warna hijau. Buang sampah di tempat kalian ini. Aturannya ribet juga ya. Tempat sampah di sini, kok pakai beda warna segala. Nah, ini yang namanya pemilahan sampah. Tisu, botol minum, itu semua dipisah di tempatnya sendiri. Selain bisa dijual lagi, bisa juga didaur ulang, dan menjaga lingkungan. Loh, menarik juga ya. Ini gedung tinggi ini. Ini rumah susun untuk warga gusuran. Warga desa semua tinggal di sini. Gedung apartemen seperti ini kalau dibandingin sama yang di kota, sama sekali nggak kalah bagusnya ya. Tempat tinggal warga di sini malah lebih bagus daripada di kota. Infrastruktur di sini sudah setara sama di ibu kota. Luar biasa. Generasi muda sekarang memang hebat. Bisa antar saya ketemu sama kepala desa kalian dan Pak Cheng itu. Soal itu, di desa Taishin. Biar saya bantu tanyakan ya, Bapak ini dari provinsi. Halo, Pak Pimpinan. Aduh, Bapak. Kenapa nggak bilang dari tadi kalau mau datang? Saya cari kepala desa sekarang juga.
Dongxing, Dongxing. Ada apa, Pak Kades? Kok buru-buru begitu? Ada pimpinan besar dari provinsi datang. Bapak bilang apa?